没想到有2个小美人送。哎呀，剑术，我必杀！是魔族的人。嘿，哦，古拳。魔岭山突然先回去。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Mupi di pembahasan alur cerita Donghua Alchemist Supreme atau Dandao Jijun episode ke-30 sampai 36. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jikalau ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Scene awal ini di mana diceritakan kelihatan si Nona Siapusin tentunya bersama sang pemeran utama kita Subeitian terus berjalan-jalan mengikuti sang tetua Malau dan sang master kedua tentunya. Lalu kelihatan mereka semua pun langsung dicegat oleh makhluk iblis yang begitu kuat. Namun kelihatan sang tetua Malau, ia pun langsung mencegat dan menghantam sehingga monster-monster iblis itu menjadi es yang begitu dingin. Melihat tingkat tersebut, sontak sang pemeran utama kita Subeitian, ia pun sedikit terherman-herman melihat kekuatan si tetua Malaus yang seperti itu. Namun kelihatan juga sang ketua Malau sedikit terus memuji-muji kehebatan dari tetua muda kedua. Lalu pada akhirnya mereka semua pun terus berjalan-jalan ya geng di tempat tersebut. Dan sontak di tempat tersebut matahari pun sudah akan terbenam. Dan di tempat tersebut cuaca begitu kabut dan begitu kuat. Sehingga si tuan muda dan si nyonya cantik mengajak untuk semua orang untuk menginap di dalam reruntuhan babatuan. 要谢我们少主，已经辨别不出方向。有2个小美人送上门来。 Dan pada akhirnya mereka semua pun langsung masuk ke dalam reruntuhan batu dikarenakan mereka semua sudah kedinginan. Namun pas malam hari, singkatnya cerita ya geng, mereka semua pun langsung dikejutkan dikarenakan kedatangan si tuan muda Sun Yao yang langsung nampak dari atas pohon dan tentunya dia sudah ada di atas ranting. Dan menurut si tuan Sun Yao, di tempat tersebut ada 2 wanita cantik yang ingin dia habisi dan ia genjot. Dan kelihatan juga di sisi lain sang tetua Malau, ia pun langsung mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menyerang si tuan muda Sun Yao. Dan di sisi lain pula kelihatan sang Nona Siapusin langsung mengeluarkan kekuatan jimat pedang cahaya ungu dan dilesatkan ke arah si tuan muda Sun Yao. 逃！ Namun kelihatan si tuan muda Sun Yao, ia pun langsung turun ke bawah menghampiri kepada si Nona Siapusin sembari Noel pipi si Nona Siapusin yang begitu cantik dan manis. Dan kelihatan menurut Sun Yao, Nona Siapusin mempunyai kekuatan yang begitu bagus. Sehingga pada kesempatan hari ini, si tuan muda pun langsung melesatkan bela dirinya. Namun, ia pun langsung dicegat oleh sang pemeran utama kita Subeitian yang langsung mengeluarkan tombak es giok spiritual. Sehingga pada kesempatan hari ini, ia pun langsung sedikit geram terhadap Subeitian yang telah berani menyerangnya. Dan kelihatan juga Sun Yao kelihatan sedikit terpancing emosinya sehingga dia pun mengajak Subeitian untuk berbaku hantam. 你找死！可
saja untuk berbaku hantam di tempat tersebut melawan bocah tengik yaitu Subaitian. Alhasil, perbaku hantaman di tempat tersebut tidak bisa dihentikan dan kelihatan seluruh kemampuan dari Sun Yao dikeluarkan. Dan Sun Yao juga bisa disebut juga dengan julukan si manusia kelawar iblis yang begitu kuat dan gagah. Sehingga Sun Yao pun langsung berubah wujud menjadi kelawar yang begitu menakutkan. Dan tentunya sang MC kita Subaitian juga langsung terherman-herman dikarenakan ternyata Sun Yao berasal dari ras iblis yang begitu jahat. Dan Sun Yao pun ia ingin menghancurkan Subaitian dengan seluruh kemampuannya. 你挑选墓地，这地方不错。 Hingga si Nona Siapusin mengajak Subaitian untuk pergi dari tempat tersebut. Kelihatan si Nona Siapusin mendekati Subaitian dan berdesas-desus dekat Subaitian. Namun tidak disangka-sangka, tidak menyangka sedikit pun bahwasannya Sun Yao ia pun langsung menjegal kepada si Nona Siapusin dengan kekuatan spiritual ungu. Sehingga pada kesempatan hari ini kelihatan Subaitian langsung mengeluarkan teknik angin spiritual yang begitu kuat. Dan ia pun langsung melesatkan kekuatan tersebut dengan begitu cepat. Lalu Subaitian juga ia pun langsung meningkatkan kekuatan ke ranah tingkat tempur yaitu ke ranah Warrior Emperor. Sehingga Sun Yao pun sedikit geram melihat kekuatan Subaitian yang ujug-ujug naik dengan cepat ke ranah Warrior Emperor. 是你祖宗！ Subaitian juga ia pun langsung mengeluarkan kekuatan segel singa es yang begitu kental. Lalu si tuan muda Sun Yao pun ia pun langsung mengeluarkan kekuatan ular siluman lengan 4 pembunuh. Dan Subaitian juga ia pun langsung mengeluarkan kekuatan tinju harimau dan peledak. Sehingga ada ledakan di tempat tersebut dan perbaku hantaman yang begitu sengit di tempat tersebut. Lalu pertandingan tidak berhenti di situ. Kelihatan senior Sun Yao ia berhasil kembali bangkit dan dia akan menghantam kekuatan Subaitian. Dan Subaitian berhasil menahan kekuatan Sun Yao sehingga senior Sun Yao terpental-pental sejauh 2 meter. Lalu pada akhirnya sang senior Sun Yao pun pergi meninggalkan tempat tersebut dikarenakan takut oleh Subaitian. 斩天伐魔！哼，他们应该是魔族的人。他被我打跑了。你这个笑话。 Lalu tiba-tiba sang makhluk linger keluar dari dalam dada Subaitian. Dan menurut sang makhluk linger itu kekuatan Sun Yao sangat menyebalkan. Dan si linger pun langsung menanyakan siapa mereka. Subaitian pun langsung menjawabnya bahwasannya mereka semua pasti dari ras iblis yang begitu jahat. Dan tiba-tiba si Nona Siapusin pendatang kembali menghampiri kepada Subaitian. Dan menurut Subaitian, orang-orang dari ras iblis sudah lama tidak muncul di kerajaan Xinglou. Dan menurut Subaitian pastinya ada dalang di balik seluruh hal kemunculan iblis tersebut. Lalu pada akhirnya si Nona Siapusin dan juga sang MC kita Subaitian pun langsung duduk dan menyalakan api serta membakar ikan bakar guna untuk melaksanakan makan malam. Dan Subaitian langsung mengajak kepada si Nona Siapusin untuk menginap saja di tempat tersebut. 别急，天色已黑，我们先找个地儿。我是担心你实力太弱。在这儿凑合一夜吧。 Kelihatan si Nona Siapusin ia memberikan peringatan kepada Subaitian jika ingin menginap di tempat tersebut. Dikarenakan Subaitian harus jangan bergerak sembarangan dan dia memberikan peringatan kepada Subaitian bahwasannya jikalau gerak sembarangan maka dia akan menghukum dan tidak akan mengampuninya. Dan pada akhirnya mereka berdua pun bersinggah di tempat tersebut yang begitu dingin. Lalu singkatnya cerita, pas keesokan harinya Subaitian pun langsung menjalankan perjalanan misinya dan membuka peta yang ia dapatkan dan tentunya dia bersama dengan si Nona Siapusin dan kelihatan Subaitian langsung mengajak si Nona Siapusin untuk mendaki puncak gunung iblis guna untuk mengambil buah kehidupan. 在这儿凑合一夜吧。啊，苏北天，我警告你，就是黑牙峰，有禁制。怎么办？
人斋，必苦。 Dan singkatnya cerita, sesampainya di atas bukit benar-benar saja di tempat tersebut ada buah kehidupan yang seperti lato-lato milik laki-laki. Dan si Apusin kelihatan sedikit sudah mau mengambil buah tersebut. Namun untungnya Subaitian langsung memberhentikan tingkah si Apusin yang ingin memetik buah tersebut dengan serakah. Dikarenakan menurut Subaitian ada bahaya yang mengintai di depannya. Dan Subaitian pun langsung memperlihatkan formasi atau penghalang yang ada di tempat tersebut. Sehingga si Nona Siapusin langsung menanyakan formasi tersebut. Subaitian langsung menjawabnya bahwasannya itu adalah formasi mata iblis yang begitu jahat. 李生大陆无人斋，你在这里等我，我去这。 Dan formasi tersebut menurut Subaitian bisa menelan energi dan darah manusia. Sehingga si Nona Siapusin merasa terheran-heran dikarenakan sudah banyak orang yang mencari buah kehidupan. Namun akhirnya mereka semua tidak ada kabar dan hilang kontak. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini, sang pemeran utama kita Subaitian mempunyai cara untuk menahan formasi mata iblis tersebut. Jadi dia pun sudah berani untuk memecahkan mata iblis. Dan akhirnya si Nona Siapusin pun ingin ikut bersama Subaitian. Namun Subaitian memerintah si Nona Siapusin untuk diam saja di luar formasi mata iblis itu. Akhirnya Subaitian pun langsung masuk ke dalam formasi iblis, sembari ditemani oleh Silinger untuk mengambil buah kehidupan. 怎么，都忍不住？ 臭小子，交给你们了。我怎么忍心伤啊？ 打不倒我们？ 这怎么会这么厉害？ 快！倒是你们竟能……可恶！你们想去哪儿？我们一起出手杀了他们。 Scene awal ini di mana diceritakan melanjutkan perjalanan sang pemeran utama kita Subaitian yang lagi mengambil buah kehidupan yang seperti lato-lato laki-laki. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini Subaitian telah berhasil mengambil buah kehidupan berkat bantuan dari Silinger. Dan akhirnya Subaitian pun langsung didekati oleh si Nona Siapusin dan langsung menghampiri kepada Subaitian. Dan Subaitian langsung mengajak si Nona Siapusin untuk segera bergegas pergi dari tempat tersebut. Namun sontak mereka berdua pun langsung dicegat oleh si tetua Malau. Dan ketua Malau langsung memuji kehebatan mereka berdua. Dan tiba-tiba di dekat mereka semua tentunya sang pemeran utama kita juga kaget dikarenakan ada bandit-bandit jahat yang ingin merebut buah kehidupan. Dan Subaitian ia pun langsung menahan kepada bandit-bandit tersebut yang ingin merampas buah kehidupan yang sudah Subaitian dapatkan. Dan kelihatan bandit-bandit jahat itu ingin merebut buah kehidupan yang ada di lengan Subaitian. 厉害，真是跟我们作对的姑娘一命，让他们做争斗。 Dan pada akhirnya bandit-bandit jahat itu langsung menantang kepada Subaitian untuk melawannya dan berbaku hantam. Lalu tiba-tiba di belakang bandit-bandit dikejutkan juga dikarenakan ada dua orang pemuda yang begitu menyeramkan. Yaitu satu orang tetua yang bisa disebut dengan juga orang tua kerajaan. Dan di sisi orang tua tersebut ditemani oleh si Suan Kui yang merupakan pendekar kuat Gunung Iblis. Dan kelihatan si orang tua tersebut langsung melihat dan melongok kepada nona yang begitu cantik yaitu si Nona Siapusin. Dan ia pun sedikit menyukai kepada si nona tersebut. Dan di sisi lain tetua Malau dan dua orang andalannya ia terus melihat kepada mereka. Dan menurut Malau di tempat tersebut pasti akan ada pertarungan yang begitu sengit. 我要让你们知道，跟我们小姑娘，我怎么忍心？
dan kelihatan para bandit-bandit jahat itu terus membacot pada Subaitian. Sehingga Subaitian pun ia tidak kuat dan ia emosi terhadap bandit-bandit penjaga Gunung Iblis. Sehingga Subaitian pun langsung melesatkan api birunya kepada salah seorang pengawal ketua. Sehingga pada kesempatan hari ini kelihatan si orang tua itu, si orang tua tadi, kita sebut aja ya guys, si kakek Suparman. Dan kelihatan si kakek Suparman ia terngiang-ngiang melihat kehebatan bocah tersebut. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini si tua atau si kakek Suparman yang ada di tempat tersebut, kelihatan ia langsung melesatkan kemampuannya dan esensi kekuatan tongkat ajaibnya ke atas langit. Dan langsung dilesatkan ke atas langit dan ingin dihantamkan kepada Subaitian. 不打我们！ 看来我们低估这两人了。 Dan kelihatan Subaitian ia pun langsung berhasil menahan kekuatan si kakek Suparman dengan segel Esgio. Dan pada akhirnya kekuatan milik si kakek Suparman itu berhasil membeku oleh kekuatan Subaitian. Sehingga sang kakek Suparman langsung terherman-herman dengan kekuatan pertahanan Subaitian. Lalu di sisi lain kelihatan si Nona Siapusin ia pun langsung bertarung habis-habisan melawan si tuan muda Xuankui. Dan kelihatan si tuan muda Xuankui langsung mengeluarkan kekuatan pedang ilahi guna untuk dihantamkan kepada Siapusin. 这么厉害， 看来下去怕有麻烦。 Selain itu juga, Subaitian terus berbaku hantam melawan tetua Suparman. Dan si tetua atau si kakek Suparman itu hampir kewalahan menghadapi kepada Subaitian. Sehingga si Tuan Kui juga ia ingin membantu kepada sang ketua Suparman. Namun pada kesempatan hari ini kelihatan si Tuan muda Xuan Kui berhasil terhempas ke arah si tetua Suparman oleh keempatan kekuatan si Nona Siapusin. Dan di sisi lain tetua Malau dan kedua tentaranya yang masih melihat kehebatan Subaitian. Dan juga si Nona Siapusin tentunya yang begitu kuat. Lalu kembali ke pertarungan, pada kesempatan hari ini kelihatan Subaitian langsung mengeluarkan kekuatan kera iblisnya, yaitu kekuatan kera iblis ilahi. 低估这两人了，也许他们不是侥幸过，以他们二人战。 Dan tentunya kekuatan tersebut langsung dialahkan kepada sang ketua Suparman. Dan sang tetua Suparman langsung mengeluarkan kekuatan pocer raksasa yang begitu menyeramkan. Dan Subaitian juga tidaklah diam, ia pun langsung mengeluarkan kekuatan tendangan supernya. Sehingga sang ketua Suparman berhasil terhempas-hempas sejauh 2 meter. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan si tetua Malau langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Dan kelihatan sang ketua Suparman, ia pun langsung mengeluarkan kekuatan ilahi mata ilahinya. Dan kelihatan sang ketua Suparman pun ia langsung mengeluarkan kekuatan mata ilahinya. Dan di sisi lain pula si Nona Siapusin langsung mengeluarkan kekuatan ilmu pedang petir bayangan. Dan langsung dihantamkan kepada si tuan muda Xuan Kui. 我们走。是你。 Dan lalu pada kesempatan hari ini si Tuan Kui dan sang kakek Suparman kelihatan. Kedua orang tersebut langsung terkapar. Dan Subaitian mengajak si Nona Siapusin untuk segera pergi dari tempat tersebut dan berlari. Dan mereka semua pun alih-alih cerita ya geng dikejutkan dengan kemunculan asap hitam yang begitu pekat. Yaitu asap tersebut merupakan asap dari aura iblis jahat. Dan benar saja Subaitian langsung dicegat kembali oleh iblis kelelawar yang jahat. Dan tentunya dibantu oleh 2 orang tetua. Dan kelihatan sang iblis kelelawar jahat itu memerintah kepada 2 orang tetua untuk melahap darah Subaitian dan juga si Nona Siapusin yang cantik. 吞噬他们的血液。好，
Lalu kelihatan si Nona Syapusin dan juga Subeitian akhirnya lari dari tempat tersebut guna untuk meninggalkan mereka semua. Namun Subeitian dan juga si Nona Syapusin dikejutkan dengan kemunculan topeng iblis dan penyatuan kekuatan yang menyeramkan dari ketiga orang tersebut dan langsung berada di hadapan mereka berdua. 北天，北天，你不要拱我！站好！我身上虽有灵丹，但肋骨，难道他体内流淌着？全域冰火天荼化杀剑。 Scene awal ini dimana diceritakan yang mana melanjutkan episode sebelumnya. Pada episode kemarin sang pemeran utama kita Subeitian dan juga si Nona Syapusin dia sudah kembali dari Gunung Iblis dan Subeitian sukses mengambil buah kehidupan. Sehingga pada kesempatan hari ini mereka pun ingin kabur dan lari di tempat tersebut karena di tempat tersebut mereka berdua dicegat oleh para iblis-iblis jahat yang ingin merebut buah kehidupan. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini si iblis kelawar yang jahat ia langsung ingin menyerang kepada sang pemeran utama kita Subeitian. Namun pada kesempatan hari ini kelihatan Subeitian langsung mengeluarkan kekuatan teknik kerak terkuat. Dan di sisi Subeitian si Nona Syapusin ia juga langsung mengeluarkan kekuatannya guna untuk melawan si kakek-kakek iblis jahat. Lalu kelihatan pula di sisi lain pula si Nona Syapusin langsung mengeluarkan kekuatan gemuruh guntur tak berujung yang langsung dilesatkan ke arah mereka semua. Namun sontak kekuatan arwah bertopeng dari sang iblis-iblis jahat penjaga gunung itu sangatlah menakutkan ya geng. Sehingga pada kesempatan hari ini kelihatan Subeitian juga langsung mengeluarkan kekuatan tinju harimau yang meledak guna untuk menahan serangan mereka berdua. Dan Subeitian mengkolaborasikan kekuatan tersebut dengan kekuatan segel ular es spiritualnya yang langsung diarahkan kepada iblis-iblis yang begitu jahat dan menyeramkan serta menakutkan ya geng. Dan kelihatan di sisi Subeitian si Nona Syapusin ia sedikit repot-repot kesusahan dan akhirnya pingsan di tempat dan hampir terjatuh. Namun pada akhirnya pada kesempatan hari ini kelihatan sang pemeran utama kita Subeitian langsung bermesraan memangku si Nona Syapusin yang begitu cantik yang pingsan. Dan menurut si Nona Syapusin, Subeitian harus berhati-hati dalam melawan iblis-iblis jahat yang menyeramkan. Ya. 爆裂虎拳，玄冰蛇印。今天你就是有三头六臂。Lalu iblis kelawar yang begitu jahat juga dan dibantu juga oleh si dua orang kakek tua terus mengejar kepada Subeitian yang ingin kabur guna membawa si Nona Syapusin ke tempat yang aman. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan Subeitian sembari membawa si Nona Syapusin ia pun langsung mengeluarkan kekuatan tangan ular es pemecah giok guna untuk menghalangi kepada mereka semua yang langsung mengejar kepadanya. Lalu kelihatan pula di sisi Subeitian si Nona Syapusin yang ada di sampingnya ia langsung memerintah kepada Subeitian untuk cepat pergi saja dan jangan pedulikan terhadap dirinya. Ucap langsung dari mulut Syapusin. Lalu menurut Subeitian ia akan bisa membawa si Nona Syapusin keluar dari pengepungan dan keluar dari masalah tersebut. 碎玉冰蛇手，我能带你杀出重围，天罚魔，去死吧！
Dan kelihatan sang pemeran utama kita yaitu Subaitian langsung mengeluarkan peta api es dan pedang penghancur guna untuk membunuh iblis-iblis yang begitu jahat dan kabur dari tempat tersebut. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini sang iblis-iblis kelawar jahat itu yang menyeramkan ya geng, dan terus menyerang kepada Subaitian. Dan Subaitian memerintah kepada si Nona Siapusin untuk memegang dirinya dan memeluk dengan begitu erat-erat. Dan benar saja sang pemeran utama kita celeng. Subaitian berhasil meloncat-loncat dengan begitu cepat secepat kilat menuju tempat yang begitu aman baginya. Dan untuk berlindung pastinya ya geng. 人呢？我去，我身。 Dan pada kesempatan hari ini, sang MC kita Subaitian berhasil membawa si Nona Siapusin ke tempat yang lebih baik lagi, yaitu gua. Lalu setelah sampainya di tempat yang begitu aman, yaitu di dalam gua tersebut, kelihatan si Ling Er langsung keluar dari dalam dadanya dan langsung menanyakan kabar dari Subaitian. Dan alhamdulillah kabar Subaitian masih tetap baik-baik saja dan tetap kuat serta jaguar ringkas. Lalu di depan Subaitian kelihatan si Nona Siapusin sudah terkapar pingsan kesemutan. Dan menurut Subaitian, si Nona Siapusin ia terkapar pas ledakan tadi yang begitu dahsyat. Kelihatan si Nona Siapusin dia tidak bisa menahannya karena tubuhnya sedikit rada kelemahan. Dan Subaitian pun langsung melaporkan kepada si Ling Er tentang hal tersebut. 我身上虽有灵丹，肋骨断了3根。 Dan menurut Subaitian, meskipun di dalam tubuh Subaitian mempunyai pil untuk penyembuh, dan menurut Subaitian, pil yang ada di dalam tubuh Subaitian bukanlah untuk mengobati luka seperti si Nona Siapusin ini. Namun saja, obat yang ada di dalam diri Subaitian merupakan obat luka hati yang begitu dalam, seperti dalam cintaku kepadamu, WKWK. Dan Subaitian pada akhirnya mengajak si Ling Er untuk membantu memetik obat yang begitu menakjubkan, guna untuk mengobati luka yang dialami oleh si Nona Siapusin. Jadi Subaitian memerintah kepada si Ling Er untuk mencari obat yang mujarab untuk mengobati Nona Siapusin yang luka parah. Dan si Ling Er pun tidak masalah tentang hal tersebut menurutnya. Dikarenakan hal tersebut, menurut si Ling Er, serahkan saja semuanya kepada si Ling Er. 主人，你没事吧？但不是智商。 五脉受损，菩萨。 Lalu si Ling Er pun pada akhirnya meninggalkan Subaitian dan juga Siapusin yang sudah terkapar guna ingin mencarikan obat yang begitu mujarab. Dan di tempat tersebut kelihatan Subaitian langsung menyalurkan kekuatan spiritual atau aura-aura spiritual kepada diri si Nona Siapusin yang sudah terkapar dan lemah itu. Dan ternyata menurut sang pemeran utama kita Subaitian, 3 tulang rusuk si Nona Siapusin dan denyut nadi sudah terluka. Lalu menurutnya luka ini merupakan luka yang begitu parah dan tentunya tidak seperti hal yang bisa dibayangkan, dan kelihatan sulit untuk menyembuhkan lukanya. Lalu kelihatan Subaitian dia akan menyambung tulang terlebih dahulu guna untuk menyelamatkan hidup si Nona Siapusin. 严重，夏普辛，我这是。 Dan tentunya menurut Subaitian dia berniat baik bukan untuk mengambil keuntungan dari Siapusin. Dan kelihatan Subaitian langsung mengeluarkan kekuatan spiritual tato darah ponik yang begitu kuat. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini, si Nona Siapusin yang sudah terkapar pingsan akhirnya bisa tersadar kembali. Dan si Nona Siapusin yang begitu cantik dan manis itu langsung menanyakan kepada Subaitian apa yang sudah terjadi dan apa yang Subaitian lakukan kepada dirinya. Dan menurut Subaitian, dia sedang membantu menjambung tulang si Nona Siapusin yang pecah. Dan menurut Subaitian, dia memerintah kepada si Nona Siapusin jangan bergerak terlebih dahulu. Lalu mendengar kata menyambung tulang, si Nona Siapusin pun langsung terngiang-ngiang dan sedikit rewas. Menurut Subaitian, penyambungan tulang sebentar lagi akan selesai. Dan Subaitian memerintah kepada Siapusin untuk bertahan terlebih dahulu. 结果
Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini si Nona Syapusin ingin berdiri dan berpura-pura kuat. Namun kelihatan si Nona Syapusin sedikit tidak kuat untuk berdiri juga, dikarenakan sakitnya begitu parah. Dan menurut Subetian, si Nona Syapusin sudah terluka parah ya geng. Dan si Nona Syapusin kelihatan menanyakan kepada Subetian akan berapa lama dirinya bisa sembuh. Dan menurut Subetian, pastinya akan agak lama, sangat sulit untuk penyembuhannya. Sehingga mendengar ucapan Subetian tersebut, si Nona Syapusin sedikit kaget. 负责，是在拒绝我吗？我用过很多方式。他别无所求。是，不错。伤口才能完全恢复。你继续。灵儿，这10颗灵石送给你了。终于成功了。 和血灵果。 Scene awal ini di mana diceritakan sang pemeran utama kita atau sang MC kita Subetian sedang sama si Nona Syapusin, yang pada kesempatan hari ini kelihatan sang pemeran utama kita Subetian ia kelihatan langsung memberitahukan bahwasannya si Nona Syapusin dalam kondisi yang begitu tidak baik-baik saja. Dan menurut Subetian hanya ada satu cara guna untuk membangkitkan seluruh kemampuan dan kekuatannya, yaitu dengan menggunakan segel darah ponik yang ada di dalam tubuhnya. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan Subetian langsung membacot kepada si Nona Syapusin bahwasannya dia melihat garis darah ponik di bahunya. Dan si Nona Syapusin juga sudah mengetahui hal tersebut bahwasannya dia memiliki darah tersebut. Dan menurut si Nona Syapusin, garis darah ponik adalah rahasia terbesar miliknya. Dan selain orang tua dia, Syapusin tidak memperbolehkan lagi orang ketiga yang mengetahui tentangnya. Namun pada kesempatan hari ini Subetian telah mengetahui hal tersebut. Lalu kelihatan sang pemeran utama kita Subetian langsung memberitahukan kepada Syapusin bahwasannya dia tidak akan bermaksud mengintip rahasia dari tubuh Syapusin. 我知道，只有是不是应该对我负责？你是在拒绝我吗？看你的秘密，我只是为了救你，为了激醒凤凰血，我只是为了救你，其他别无所求。 Dikarenakan dia ingin menyelamatkan nyawa si Nona Syapusin saja. Jadi Subetian mas sudah berniat baik kepada si Nona Syapusin. Dan menurut Subetian, lagi pula Subetian bukan berniat jahat jika dia mengetahui, karena dia juga bisa membantu membangkitkan keturunan segel ponik tersebut. Lalu menurut si Nona Syapusin juga, dia pun sudah menggunakan berbagai cara, namun semuanya tidak berhasil sama sekali. Dan Subetian dia akan mencoba menghidupkan segel ponik yang ada di dalam diri Syapusin. Namun kelihatan Subetian meminta kesepakatan terlebih dahulu sebelum memulai, dikarenakan Subetian ingin menyelamatkan dirinya dan tidak ada permintaan lain selain satu hal saja. Dan Syapusin melihat kepada Subetian terus-menerus sambil memanggil Subetian. 会承受不住。你是不是不喜欢女人啊？人，等你伤势稳定些，你也小心点。Dan Syapusin melihat kepada Subetian terus-menerus sambil memanggil Subetian bahwasannya apakah Subetian tidak menyukai wanita-wanita cantik. Dan menurut Subetian saat ini dia tidak akan terikat oleh perasaan sama sekali. Lalu menurut si Nona Syapusin, Subetian bukanlah pria biasa-biasa, namun dia adalah pria tampan yang luar biasa. Lalu akhir-akhirnya dia pun akan berjanji kepada Subetian, saha nodek berjanji tehnya itu si Nona Syapusin, bahwasannya apapun yang ingin Subetian lakukan kepada Syapusin, dia akan bertanggung jawab dalam segala hal apapun itu. Lalu pada akhirnya kelihatan Subetian memerintah kepada si Nona Syapusin untuk beristirahat terlebih dahulu, dikarenakan dia akan meracik obat dan mengobati dirinya. 不想被感情所牵绊，影响修炼。无论什么，小心点。主人，我回来了。我还需要更多的灵药和灵果。 Dan setelah luka Syapusin stabil, maka menurut Subetian dia akan membantu membangkitkan keturunan ponik yang ada di dalam diri Syapusin. Subetian langsung memerintah kepada Syapusin untuk tidak pergi dari tempat tersebut, dikarenakan takutnya
kalau pergi dari tempat tersebut sieun oleh jurig-jurig iblis atau iblis-iblis jahat yang akan mengereog kepadanya. Lalu pada akhirnya kelihatan si Nona Apusin memerintah kepada Subaitian untuk berhati-hati. Dan kelihatan sang pemeran utama kita Subaitian pun langsung sedikit pergi berjalan-jalan meninggalkan si Nona Apusin. Dan di dekat jalan menuju gua tersebut si Ling Er sudah mendapatkan beberapa bahan obat. 不错，无论做什么， 这里竟然有这些药材， 这就去。 Dan sang MC kita Subaitian langsung menanyakan tanaman obat giok darah dan buah roh darah yang harus si Ling Er dapatkan. Sehingga kelihatan sang pemeran utama kita Subaitian langsung memerintahkan untuk kembali mencari obat tersebut kepada si Ling Er. Dan kelihatan sang pemeran utama kita Subaitian langsung menyempurnakan bahan obat yang si Ling Er dapatkan guna untuk menjadikan sebuah pil yang begitu kuat. Lalu pada akhirnya Subaitian berhasil menyempurnakan satu pil yang begitu kuat tersebut. Setelah itu, singkatnya cerita, Subaitian pun kembali mendekati kepada si Nona Siapusin yang sedang beristirahat di dalam gua, dan dia pun memerintah kepada si Nona Siapusin untuk meminum 8 tetes cairan penyembuh luka guna untuk mengobati luka si Nona Apusin.好， Dan kelihatan si Nona Siapusin langsung meminum cairan yang Subaitian berikan kepadanya. Dan ia pun langsung ingin menyempurnakan pil yang Subaitian berikan tersebut. Lalu menurut Subaitian, efek obat tersebut yang ia buat harus bertahan dalam beberapa waktu. Lalu Subaitian pada akhirnya memerintah kepada Siapusin untuk melanjutkan latihan berkultivasinya. Dikarenakan dia mempunyai misi selanjutnya, dia akan pergi dari tempat tersebut dan akan segera kembali dari tempat tersebut. 药效要持续一段。灵儿， Dan kelihatan pada kesempatan hari ini Subaitian atau sang MC kita langsung bertemu bersama si Ling Er yang sudah membawa tanaman obat ginseng giok darah dan buah roh darah yang Subaitian inginkan pokoknya. Dan Subaitian meminta kepada si Ling Er untuk membantu memperkuat tanaman obat guna untuk menyembuhkan luka Siapusin. Dan pada akhirnya kelihatan si Ling Er pun langsung membantu dan mengeluarkan aura spiritual hijau yang diarahkan kepada tanaman-tanaman obat tersebut. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan Subaitian langsung kembali menyempurnakan bahan obat yang sudah ia lengkap. Dan Subaitian pun ia langsung kembali menghampiri kepada si Nona Siapusin. Lalu menurut si Nona Siapusin, pada kesempatan hari ini dia pun langsung membacot kepada Subaitian bahwasannya dia tidak pernah pulih dengan baik. Dan Subaitian pun langsung bercakap-cakap bahwasannya dia akan langsung memeriksa seluruh luka yang ada di dalam tubuh Siapusin. 父亲，我怕你承受不住，你先将这颗血丹服下。 Lalu pada akhirnya Subaitian dia pun langsung meminta lengan Siapusin dan dia langsung mengecek luka yang ada di dalam dirinya. Dan alhamdulillah lukanya sudah mulai stabil menurut Subaitian. Namun luka yang ada di dalamnya masih parah sama sekali karena urut cedera. Lalu kelihatan sang pemeran utama kita Subaitian menakutkan satu hal saja, bahwasannya ia takutkan adalah Siapusin tidak bisa menahan seluruh kekuatan yang Subaitian berikan kepada Siapusin. Lalu kelihatan si Nona Siapusin ia pun langsung memutuskan dengan secepat kilat bahwasannya dia tidak akan peduli apapun. Dan pada akhirnya dia tidak akan menyesal sekalipun. Lalu kata-kata tersebut langsung diambil bahwasannya dia akan mencoba menyempurnakan tubuh Siapusin yang mempunyai segel ponik yang ada di dalam bahunya. Dan tentunya segel tersebut yaitu segel yang begitu kuat. 伤势，若此时觉醒凤凰血开始吧。这一过程风险极大，如果你 Dan Subaitian meminta si Nona Siapusin untuk meminum pil darah terlebih dahulu.
Dan Subeitian pun langsung memperlihatkan api biru spiritual miliknya di hadapan si Apusin. Dan si Nona Siapusin pun tidak mengerti apa yang akan dia lakukan oleh Subeitian. Dan menurut Subeitian, jika si Nona Siapusin ingin membangkitkan keturunan Ponik, dia harus menggunakan api roh biru. Dan Subeitian pada kesempatan hari ini, dia memasukkan api roh biru ke dalam tubuh si Nona Siapusin dan akan membangunkan sedikit demi sedikit segel Ponik roh itu. 想要觉醒凤，如果你忍受不住，怕疼，开始吧。 Dan menurut Subeitian, di dalam hal tersebut ada resiko dari masukan api roh biru itu. Dan jika si Nona Siapusin tidak bisa menahan sakitnya api roh biru yang akan dimasukkan ke dalam tubuhnya oleh Subeitian, maka semua dirinya akan sia-sia. Dan si Nona Siapusin pun tidak takut tentang hal tersebut. Dan kelihatan si Apusin pun langsung memakan pil darah yang Subeitian berikan. Dan si Nona Apusin memerintah kepada Subeitian untuk segera menjalankan misi. 北天，北天，你不要滚！等我。我身上虽有灵丹，但肋骨，难道他体内流淌着？痊愈，终于成功了。 和血灵果。 Scene awal ini di mana diceritakan sang pemeran utama kita atau sang MC kita Subeitian sedang sama si Nona Siapusin yang pada kesempatan hari ini kelihatan sang pemeran utama kita Subeitian ia kelihatan langsung memberitahukan bahwasannya si Nona Siapusin dalam kondisi yang begitu tidak baik-baik saja. Dan menurut Subeitian hanya ada satu cara guna untuk membangkitkan seluruh kemampuan dan kekuatannya, yaitu dengan menggunakan segel darah Ponik yang ada di dalam tubuhnya. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan Subeitian langsung membacot kepada si Nona Apusin bahwasannya dia melihat garis darah Ponik di bahunya. Dan si Nona Siapusin juga sudah mengetahui hal tersebut bahwasannya dia memiliki darah tersebut. Dan menurut si Nona Siapusin, garis darah Ponik adalah rahasia terbesar miliknya. Dan selain orang tua dia, Siapusin tidak memperbolehkan lagi orang ketiga yang mengetahui tentangnya. Namun pada kesempatan hari ini Subeitian telah mengetahui hal tersebut. Lalu kelihatan sang pemeran utama kita Subeitian langsung memberitahukan kepada Siapusin bahwasannya dia tidak akan bermaksud mengintip rahasia dari tubuh Siapusin. 我知道，只有是不是应该对我负责？你是在拒绝我吗？看你的秘密，我只是为了救你，为了激醒凤凰血脉，我只是为了救你，其他别无所求。 Dikarenakan dia ingin menyelamatkan nyawa si Nona Siapusin saja. Jadi Subeitian mas sudah berniat baik kepada si Nona Siapusin. Dan menurut Subeitian, lagi pula Subeitian bukan berniat jahat jika dia mengetahui karena dia juga bisa membantu membangkitkan keturunan segel Ponik tersebut. Lalu menurut si Nona Siapusin juga, dia pun sudah menggunakan berbagai cara, namun semuanya tidak berhasil sama sekali. Dan Subeitian dia akan mencoba menghidupkan segel Ponik yang ada di dalam diri Siapusin. Namun kelihatan Subeitian meminta kesepakatan terlebih dahulu sebelum memulai. Dikarenakan Subeitian ingin menyelamatkan dirinya dan tidak ada permintaan lain selain satu hal saja. Dan Siapusin melihat kepada Subeitian terus-menerus sambil memanggil Subeitian. 会承受不住。你是不是不喜欢女人啊？ 等你伤势稳定些，你也小心点。
Dan si Apu Xin melihat kepada Subeitian terus-menerus sambil memanggil Subeitian. Bahwasannya apakah Subeitian tidak menyukai wanita-wanita cantik. Dan menurut Subeitian saat ini dia tidak akan terikat oleh perasaan sama sekali. Lalu menurut si Nona si Apu Xin, Subeitian bukanlah pria biasa-biasa. Namun dia adalah pria tampan yang luar biasa. Lalu akhir-akhirnya dia pun akan berjanji kepada Subeitian. Saha nodek berjanji tehnya itu si Nona si Apu Xin. Bahwasannya apapun yang ingin Subeitian lakukan kepada si Apu Xin, dia akan bertanggung jawab dalam segala hal apapun itu. Lalu pada akhirnya kelihatan Subeitian memerintah kepada si Nona Apu Xin untuk beristirahat terlebih dahulu. Dikarenakan dia akan meracik obat dan mengobati dirinya. 不想被感情所牵绊，影响修炼。无论什么，小心点。主人，我回来了。我还需要更多的灵药和灵火。 Dan setelah luka si Apu Xin stabil, maka menurut Subeitian dia akan membantu membangkitkan keturunan ponik yang ada di dalam diri si Apu Xin. Subeitian langsung memerintah kepada si Apu Xin untuk tidak pergi dari tempat tersebut. Dikarenakan takutnya kalau pergi dari tempat tersebut sieun oleh jurik-jurik iblis atau iblis-iblis jahat yang akan mengereog kepadanya. Lalu pada akhirnya kelihatan si Nona Apu Xin memerintah kepada Subeitian untuk berhati-hati. Dan kelihatan sang pemeran utama kita Subeitian pun langsung sedikit pergi berjalan-jalan meninggalkan si Nona Apu Xin. Dan di dekat jalan menuju gua tersebut si Ling Er sudah mendapatkan beberapa bahan obat. 不错，无论做什么。 这里竟然有这些药材，这就去。 Dan sang MC kita Subeitian langsung menanyakan tanaman obat giok darah dan buah roh darah yang harus si Ling Er dapatkan. Sehingga kelihatan sang pemeran utama kita Subeitian langsung memerintahkan untuk kembali mencari obat tersebut kepada si Ling Er. Dan kelihatan sang pemeran utama kita Subeitian langsung menyempurnakan bahan obat yang si Ling Er dapatkan guna untuk menjadikan sebuah pil yang begitu kuat. Lalu pada akhirnya Subeitian berhasil menyempurnakan satu pil yang begitu kuat tersebut. Setelah itu, singkatnya cerita, Subeitian pun kembali mendekati kepada si Nona si Apu Xin yang sedang beristirahat di dalam guha, dan dia pun memerintah kepada si Nona si Apu Xin untuk meminum 8 tetes cairan penyembuh luka guna untuk mengobati luka si Nona Apu Xin.好。 Dan kelihatan si Nona si Apu Xin langsung meminum cairan yang Subeitian berikan kepadanya. Dan ia pun langsung ingin menyempurnakan pil yang Subeitian berikan tersebut. Lalu menurut Subeitian, efek obat tersebut yang ia buat harus bertahan dalam beberapa waktu. Lalu Subeitian pada akhirnya memerintah kepada si Apu Xin untuk melanjutkan latihan berkultivasinya. Dikarenakan dia mempunyai misi selanjutnya, dia akan pergi dari tempat tersebut dan akan segera kembali dari tempat tersebut. 药效要持续一段。灵儿。 Dan kelihatan pada kesempatan hari ini Subeitian atau sang MC kita langsung bertemu bersama si Ling Er yang sudah membawa tanaman obat ginseng giok darah dan buah roh darah yang Subeitian inginkan pokoknya. Dan Subeitian meminta kepada si Ling Er untuk membantu memperkuat tanaman obat guna untuk menyembuhkan luka si Apu Xin. Dan pada akhirnya kelihatan si Ling Er pun langsung membantu dan mengeluarkan aura spiritual hijau yang diarahkan kepada tanaman-tanaman obat tersebut. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan Subeitian langsung kembali menyempurnakan bahan obat yang sudah ia lengkap. Dan Subeitian pun ia langsung kembali menghampiri kepada si Nona si Apu Xin. Lalu menurut si Nona si Apu Xin, pada kesempatan hari ini dia pun langsung membacot kepada Subeitian bahwasannya dia tidak pernah pulih dengan baik. Dan Subeitian pun langsung bercakap-cakap bahwasannya dia akan langsung memeriksa luka, seluruh luka yang ada di dalam tubuh si Apu Xin. 父亲，我怕你承受不住，你先将这颗血丹服下。
Lalu pada akhirnya Subaitian dia pun langsung meminta lengan Syapusin dan dia langsung mengecek luka yang ada di dalam dirinya. Dan alhamdulillah lukanya sudah mulai stabil menurut Subaitian. Namun luka yang ada di dalamnya masih parah sama sekali karena urut cedera. Lalu kelihatan sang pemeran utama kita Subaitian menakutkan satu hal saja, bahwasannya ia takutkan adalah Syapusin tidak bisa menahan seluruh kekuatan yang Subaitian berikan kepada Syapusin. Lalu kelihatan si Nona Syapusin ia pun langsung memutuskan dengan secepat kilat bahwasannya dia tidak akan peduli apapun. Dan pada akhirnya dia tidak akan menyesal sekalipun. Lalu kata-kata tersebut langsung diambil bahwasannya dia akan mencoba menyempurnakan tubuh Syapusin yang mempunyai segel ponik yang ada di dalam bahunya. Dan tentunya segel tersebut yaitu segel yang begitu kuat. 伤势，若此时觉醒凤凰血开始吧。这一过程风险极大，如果你 Dan Subaitian meminta si Nona Syapusin untuk meminum pil darah terlebih dahulu. Dan Subaitian pun langsung memperlihatkan api biru spiritual miliknya di hadapan Syapusin. Dan si Nona Syapusin pun tidak mengerti apa yang akan dia lakukan oleh Subaitian. Dan menurut Subaitian, jika si Nona Syapusin ingin membangkitkan keturunan ponik, dia harus menggunakan api roh biru. Dan Subaitian pada kesempatan hari ini dia memasukkan api roh biru ke dalam tubuh si Nona Syapusin dan akan membangunkan sedikit demi sedikit segel ponik roh itu. 想要觉醒凤，如果你忍受不住，怕疼，开始吧。 Dan menurut Subaitian, di dalam hal tersebut ada resiko dari masukan api roh biru itu. Dan jika si Nona Syapusin tidak bisa menahan sakitnya api roh biru yang akan dimasukkan ke dalam tubuhnya oleh Subaitian, maka semua dirinya akan sia-sia. Dan si Nona Syapusin pun tidak takut tentang hal tersebut. 臭小子！主，你准备如何处置他们？认输？顾家乃是我赤蓝古郡第一甲族余孽，再来奖赏你们。日后没准我真来的人已经来了，正在春秋厅。 Scene awal ini di mana diceritakan masih di dalam gua yang mana sang pemeran utama kita Subaitian lagi melihat perkembangan-perkembangan yang lagi menyempurnakan tubuh ponik, yaitu perkembangan dari tubuh Syapusin. Dan menurut Subaitian, sepertinya si Nona Syapusin memiliki harapan untuk membangkitkan keturunan tubuh ponik yang ada di dalam dirinya itu. Dan Subaitian juga ia langsung berkultivasi menyempurnakan dan membantu Syapusin dengan seluruh kemampuannya, yaitu kemampuan formasi pengumpul roh. Sehingga tiba-tiba aura dari gua tersebut langsung bisa keluar dan menghasilkan aura yang berlimpah di tempat tersebut. Sehingga menurut Subaitian, pada kesempatan hari ini jangan menyia-nyiakan lagi kesempatan bagus tersebut. Sehingga Subaitian pada kesempatan hari ini sepertinya dia akan menyempurnakan tubuh bela diri sejatinya dan aura spiritual. Dan aura spiritual pada kesempatan hari ini pastinya akan mendatangkan bahaya bagi Subaitian dan juga Syapusin. Dan mumpung sekarang menurutnya masih aman-aman saja, dia pun langsung berkultivasi memakan pil dan berkultivasi untuk menguasai teknik penguasa bela diri sejati. 灵气肯定会引来危险。宁。 Kelihatan mereka berdua pun ya geng langsung memurnikan di tempat tersebut dengan seluruh kekuatan-kekuatannya. Dan Subaitian juga kelihatan ia langsung memakan pil dari kendi pil yang menurutnya terselah masalah hasil nomor sekian. Dan kelihatan Subaitian mah langsung menguasai teknik roh ekstrim. Dan pada akhirnya Subaitian berhasil naik tingkat yaitu ke ranah Grand Martial Master bintang kedua. Namun tiba-tiba ada suara-suara yang begitu aneh yang datang dari luar. Dan sepertinya itu adalah iblis kelawar yang jahat.
Dan benar saja, iblis-iblis kelawar jahat itu pada kesempatan hari ini dia pun ingin langsung menyerang kepada bocah tengil yaitu Subaitian. Namun Subaitian dia tidaklah diam, dia pun langsung mengeluarkan teknik kekuatan segel singa es yang begitu kuat. 十几，双星。 Dan dibarengi dengan kekuatan pedang terhebat yang langsung dilesatkan kepada arah iblis jahat itu. Sehingga sang iblis-iblis jahat itu langsung terheran-heran melihat Subaitian dengan cepat dengan sekali berhasil menerobos ke ranah Grand Martial Master. Lalu tiba-tiba iblis-iblis yang lainnya datang tepat pada waktunya dan menurut Subaitian pada kesempatan hari ini dia akan menguji kekuatan tempurnya dengan sekuat tenaga. Lalu kelihatan si iblis kelawar itu langsung memerintah kepada Heilao dan si Baiya atau dua iblis jahat agar bisa bekerja sama untuk membunuh Subaitian. Lalu pada akhirnya mereka pun atau iblis-iblis jahat itu langsung menyerang kepada Subaitian dan Subaitian langsung mengeluarkan kekuatan segel singa es yang begitu kuat dan langsung dihantamkan ke arah iblis-iblis jahat itu. 黑老，来呀！ 去死！ Dan iblis-iblis jahat itu berhasil terkapar ya geng dengan satu sekali terkaman oleh sang pemeran utama atau sang MC kita Subaitian. Dan pertarungan pun cukuplah sengit ya geng antara Subaitian versus iblis-iblis jahat. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan si Nona Siapusin kembali bisa pulih dan bisa terbang dengan menggunakan segel ponik miliknya. Subaitian pun melihat bahwasannya si Nona Siapusin benar-benar keturunan dari keluarga ponik. Sehingga pada kesempatan hari ini Subaitian juga terherman-herman melihat si Nona Siapusin yang sudah berhasil naik tingkat menjadi ranah Warrior Emperor bintang 1. Dan kelihatan si Nona Siapusin berhasil menahan serangan-serangan iblis yang jahat. Lalu tiba-tiba sang iblis-iblis jahat itu dikejutkan dikarenakan mereka semua tersegel oleh segel lantai milik sang tetua pemimpin istana. Dan kelihatan sang tetua pemimpin istana langsung menghampiri kepada Subaitian dan juga si Nona Siapusin. Dan si pemimpin pun langsung menanyakan kabar Subaitian dan juga si Nona Apusin. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan si Nona Apusin berterima kasih atas perhatiannya kepada sang pemimpin. Dan menurut si Nona Siapusin kabar mereka berdua baik-baik saja. Dan kelihatan menurut si pemimpin gunung iblis itu sangatlah berbahaya. Jadi si pemimpin mengajak kepada Subaitian dan juga si Nona Siapusin untuk pergi bersamanya saja untuk kembali ke istana bela diri Lanhuo. Dan kelihatan tiba-tiba si pemimpin langsung memanggil elang kutubnya dan mengajak Subaitian dan juga Siapusin untuk pergi ke istana Lanhuo. 没事就好。我星落帝国已经在北天的帮助下。 Lalu kelihatan di atas punggung elang raksasa itu Subaitian dan juga si Nona Apusin mengobrol-ngobrol bahwasannya apakah pemimpin akan menghukum secara tepat kepada iblis-iblis jahat itu. Dan si pemimpin menjawabnya bahwasannya sudah lama kerajaan Xingluo tidak menemukan jejak iblis jahat. Dan sang pemimpin ia berniat akan menyerahkan iblis-iblis jahat itu kepada keluarga kerajaan Xingluo. Dan dia pun langsung menanyakan bahwasannya apakah si Nona Apusin sudah menerobos ke ranah Warrior Emperor, dan menurut Apusin dia sudah menerobos ke ranah Warrior Emperor bintang ke-1 berkat bantuan sang MC kita Subaitian. Dan menurut sang pemimpin, ranah Warrior Emperor bintang 1 di usia 18 tahun merupakan orang yang begitu kuat dan orang yang berarti di kerajaan Xingluo. 有发现魔族踪迹了。18岁的异形，不切，你突破到。这天级任务算你们完成。 Dan tak ada yang menandingin si Nona Siapusin, ucap sang ketua. Dan kelihatan menurut Subaitian dikarenakan Siapusin sudah menerobos ke ranah Warrior Emperor, jadi dia jangan menindak semena-mena yang begitu keras kepada Subaitian. Dan menurut si Nona Apusin semuanya tergantung kinerja Subaitian saja. Lalu menurut sang pemimpin, Subaitian dan juga Siapusin telah berhasil menangkap 3 iblis jahat, sehingga tugas langit mereka berdua sudah dianggap selesai dan down. Dan si Nona Apusin pun ia langsung bacot di hadapan Subaitian bahwasannya dia sudah menerobos
menebas ke ranah tingkat warrior emperor bintang 1. Jadi dia pun ingin mengakui kekalahannya terhadap Subaitian. Dan jika lawan bertandingnya nanti adalah Subaitian, maka si Nona Apusin akan menyerah saja. 父亲，你果然没有让我失望。这天级任务算认输。对了，北天，你和让我教你逐出蓝火。我无服，府主请帮我约那穆泽海。 Namun menurut Subaitian, mengaku kalah adalah hal yang membosankan. Dan Subaitian menanyakan apakah si Nona Apusin ingin bertarung dengannya. Dan di tempat tersebut banyak pembacotan ya geng, hingga pada akhirnya si Nona Apusin dia akan menantangnya saja. Lalu tiba-tiba sang pemimpin pun langsung mengobrol bahwasannya keluargamu mencari kepada sang pemimpin. Dan sang pemimpin menanyakan apakah dendam antara Subaitian dan keluargamu. Dan beberapa hari yang lalu sang ketua Mujihai tiba-tiba mencari sang pemimpin untuk nyuruh mengusir Subaitian dari istana bela diri Lanhuo. Dan sang pemimpin keluargamu adalah keluarga pertama di prefektur Akademi Silan. Dan pada akhirnya dia akan mencari cara untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dan menurut Subaitian pula, 高下不应该被我们的私交所羁绊。逐出蓝火五府，我没有答恩怨道出来。 我来想，你真能解决？ Setelah mereka semua sampai kembali, maka dia akan membantu mencari dan membacot di hadapan Mujihai. Dan untuk bertemu dengannya saja. Dan dikarenakan Subaitian akan berbicara secara tetap maka dengan sang tetua Mujihai. Lalu singkatnya cerita, akhirnya mereka semua pun sampailah di Akademi Bela Diri Lanhuo. Lalu si pemimpin mempersilahkan kepada Subaitian dan si Apusin untuk kembali beristirahat terlebih dahulu. Dan kelihatan si pemimpin ia akan menyelesaikan dan menangani ketiga sisa iblis jahat itu. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan Subaitian dan juga si Apusin ia sedang membacot-bacot kembali ya geng. Dan bahwasannya si Nona Apusin dia langsung membacot kepada Subaitian bahwasannya api roh biru telah menyatu dengan darahnya si Apusin. Dan si Apusin ia takut tidak bisa mengembalikan kepada Subaitian. 先回去休息，等我处理完这3名魔，只要你说。 Tetapi janganlah khawatir, si Nona Apusin akan menebusnya kepada Subaitian. Dan jika Subaitian membutuhkan bantuan, silahkan hubungi saja si Nona Apusin, ucap si Nona Apusin. Hingga pada akhirnya Subaitian langsung meninggalkan saja si Nona Apusin dari tempat tersebut. Dan scene pun kembali berpindah ya geng. Pada kesempatan hari ini Subaitian akhirnya menurutnya sudah tertidur nyenyak. Dan ia pun langsung ingin bergegas menuju rumah aula pemimpinmu. Dan Subaitian memohon maaf kepada pemimpin yang sudah ada di tempat tersebut untuk menjauh dulu dari tempat tersebut. Dikarenakan Subaitian akan berbicara berduaan dengan mereka semua. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini pada tempat tersebut para ajudan pemimpin keluargamu mempersilahkan dan menyalahkan keluargamu. 休怪我穆家对你不客气。头一次听到。Dan kelihatan Subaitian pun terus membacot dan berani menyerukan salah satu ajudan dari keluargamu. Sehingga salah satu ajudan dari keluargamu langsung tersungkur. Dan dikarenakan ajudan tersebut telah berani mengancam kepada Subaitian. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan sang ketuamu menanyakan kepada Subaitian apakah Subaitian bersedia untuk memutuskan hubungannya dengan si Muransi.穆家人如果明事理，好啦。 Yang mana Subaitian ia ingin berbicara langsung di hadapan sang tetuamu atau bisa disebut sang tetua Mujihai. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan sang ketua Mujihai sedikit nastengnya geng kepada Subaitian dan bahwasannya ia tidak tahu diri, tidak memiliki pikiran sama sekali. Dan sang tetua Mujihai dia tidak akan berbalas kasihan lagi kepada Subaitian dan Mujihai akan menyerang sekuat tenaga kepada Subaitian. Lalu kelihatan pada
pada kesempatan hari ini, sang tetua Mujihai meminta bantuan kepada 2 orang tentaranya untuk menghancurkan Subeitian. Namun kelihatan Subeitian, ia langsung mengeluarkan kekuatan seni bela diri sejati dan langsung diarahkan kepada Mujihai dan juga 2 orang tentaranya. Sehingga 2 orang tentara Mujihai berhasil tersungkur oleh kekuatan Subeitian. Dan pada kesempatan hari ini ada pertarungan ramai ya geng, Subeitian versus Mujihai. Dan begitu seru kelihatannya, dan Mujihai menggunakan pisau atau golok yang begitu tajam yang langsung dilesatkan ke arah Subeitian. Dan Subeitian hanya dengan tangan kosong saja melawan kepada Mujihai, namun kelihatan Mujihai berhasil tersungkur-sungkur oleh kekuatan Subeitian. Lalu kelihatan Subeitian langsung mengeluarkan kekuatan segel singa es yang begitu kuat dan langsung diarahkan kepada Mujihai. Dan Mujihai, ia pun tidak menyangka bahwasannya kenapa Subeitian mempunyai kekuatan yang begitu kuat. Dan Subeitian pun ia terus menghajar kepada Mujihai dan dia langsung mengeluarkan kekuatan tinju es api dan langsung ditinju ke arah Mujihai. Dan Subeitian juga ia langsung mengeluarkan kekuatan membunuh langit dan iblis. Lalu Mujihai juga tidaklah diam, dia pun langsung mengeluarkan kekuatan perisai tingkat ketiga dan langsung membentuk perisai di sekelilingnya. Dan perisai es itu, perisai es Mujihai, ia langsung diarahkan dan tetap saja Mujihai bisa tersungkur oleh kekuatan Subeitian. Nah, dan kelihatan mah kekuatan Subeitian begitu hebat pisan euy. Lalu Subeitian pun ia langsung membacot di hadapan ketua Mujihai bahwasannya pada kesempatan hari ini dia menunggu kabar dari keluargamu. Dan bahwasannya Subeitian percaya bahwasannya keluargamu akan membuat pilihan yang bijaksana kepada Subeitian. Lalu tiba-tiba datanglah sang pemimpin istana Lan Huo. Dan kelihatan sang tetua Mujihai langsung ya geng, langsung pokoknya mah langsung meninggalkan Subeitian yang begitu gagah itu. Dan tiba-tiba datanglah sang pemimpin istana Lan Huo yang langsung datang menghampiri kepada sang pemeran utama kita Subeitian. 你果然是个不可多得。我给点教训，让他们知道不要也罢。我就准许你们去灵血池。 Dan menurut sang pemimpin yang cantik itu bahwasannya Mujihai adalah warrior emperor bintang ke-6 yang begitu kuat tentunya, dan Subeitian telah berani melukainya. Sehingga sang pemimpin istana memuji kehebatan seorang jenius yang begitu langka yaitu Subeitian. Dan sang pemimpin menanyakan apakah Subeitian tidak takut ya geng akan penyerangan balik dari keluargamu. Lalu menurut Subeitian, keluargamu telah meremehkan kepadanya. Dan menurut Subeitian pula, semua itu salah keluargamu. Dan jikalau keluargamu bijaksana, maka masalah itu bukanlah masalah lagi. Dan jikalau keluargamu seperti itu tetap ngaco kepada Subeitian, maka dia akan menghajar satu persatu. Dan lalu kelihatan sang pemimpin langsung memuji kehebatan dan memerintah kepada Subeitian untuk hidup dengan lancar. 不就是因为我天赋不高，武力不济，揍一个。 让我发现了你这块璞玉，3天吧，会对你有好处。淬体之地，府主，日后如果我还想去。 Lalu Subeitian pun pada akhirnya berterima kasih kepada sang pemimpin atas pujiannya yang baik. Dan pada kesempatan hari ini, karenakan sang pemimpin dia telah menemukan giok, maka dia tidak akan merugikan Subeitian. Dan menurut si pemimpin, ilmu Subeitian dan ilmu Siapusin sangatlah begitu hebat. Sehingga pada kesempatan hari ini, sang pemimpin mengizinkan Subeitian untuk berlatih di kolam darah spiritual selama 3 hari. Sehingga Subeitian pun langsung menanyakan apakah ada yang spesial dari kolam darah spiritual itu. Dan sang pemimpin menjelaskan bahwasannya kolam darah spiritual adalah salah satu tempat terlalang di istana bela diri Lan Huo. Dan di dalam kolam itu ada darah spiritual yang begitu kental dan kuat. 我就准许你们去灵血池1，池中是我如能让真武霸体进一步成，方可进入灵血池修炼的资格。
Dan air darah dari spiritual itu terbuat dari berbagai tanaman obat berharga yang ada di tempat tersebut. Dan di tempat tersebut sangat efektif untuk menempa tubuh. Sehingga singkatnya cerita mereka berdua pun terus membacot-bacot di tempat tersebut. Dan dikarenakan pada kesempatan hari ini Su Beitian sudah mengerti ucapan sang pemimpin, sehingga pada kesempatan hari ini Su Beitian langsung meninggalkan tempat tersebut guna untuk menuju pemandian kolam spiritual. Dan ia pun dikejutkan dikarenakan bertemu sang penjaga atau sang kakek penjaga kolam darah spiritual. Dan Su Beitian pun langsung mengganggu kepada si kakek yang lagi membaca buku bahwasannya Su Beitian akan masuk ke dalam kolam darah spiritual untuk berlatih. Dan Su Beitian memberikan pecer giok spiritual pemberian dari sang pemimpin. 你是第一次来灵血池修阁的啊？人敢干的，小子必须出来，切莫。 Dan ia pun langsung diberikan kepada sang penjaga. Lalu singkatnya cerita, sang penatua menanyakan sudah berapa lama Su Beitian berlatih di istana Bela di Lianhuo. Dan bahwasannya Su Beitian menjawab, dia baru-baru bergabung dengan istana Bela di Lianhuo. Dan si kakek tersebut pada akhirnya langsung mengajak masuk kepada Su Beitian. Dan si kakek juga menjelaskan bahwasannya Su Beitian hanya punya waktu 3 hari untuk berlatih di kolam tersebut. Dan setelah waktunya habis, maka Su Beitian harus keluar dari tempat tersebut. Dan kalau tidak, maka Su Beitian akan meledak di dalam. Dan Su Beitian pun akhirnya masuk ya geng ke dalam kolam darah spiritual itu. Dan kelihatan Su Beitian langsung melepaskan bajunya. Namun celananya belum dilepas ya geng, karena ia sedikit malu. 好舒服啊，福星，我身上还有衣服。 Dan Su Beitian pun langsung mencelup ke dalam kolam itu guna untuk berkultivasi dan latihan selama 3 hari. Lalu pada kesempatan hari ini juga kelihatan si Nona Syapusin langsung datang menghampiri kepada Su Beitian yang sudah mandi di dalam kolam. Dan si Nona Syapusin sudah terkejut bahwasannya pas dia datang tidak menyangka Su Beitian sudah berada di kolam dalam keadaan telanjang menurutnya. Namun ucapan Syapusin dibantah oleh Su Beitian dikarenakan Su Beitian masih belum telanjang ya geng. 他这，就算是苏北天，放心吧，徐长老，我只是想听过，你怕？ Di mana diceritakan melanjutkan episode kemarin yang mana pas episode kemarin Su Beitian sudah berada di kolam pemandian yang begitu kuat. Dan si Nona Apusin pun datang langsung menanyakan kepada Su Beitian bahwasannya apakah Su Beitian pada kesempatan hari ini sudah telanjang. Dan pada kesempatan hari ini si Nona Apusin pun memerintah kepada Su Beitian untuk menutup mulut dan guna untuk berlatih dengan tenang di kolam tersebut. Sehingga pada kesempatan hari ini juga si Nona Apusin langsung berlatih di kolam tersebut dengan sekuat tenaga dan sekuat kemampuannya masing-masing. Tentunya pada kesempatan hari ini juga si Nona Apusin melihat kepada Su Beitian apa yang Su Beitian lakukan di kolam tersebut. Lalu kelihatan Su Beitian menelan kekuatan spiritual yang begitu menakjubkan sehingga aura dari kolam tersebut berhasil hampir tersedot semuanya oleh Su Beitian. Dan Su Beitian pun langsung membacot dikarenakan Su Beitian langsung dibangunkan oleh si Nona Apusin. Dan menurut Su Beitian ia sangat menyenangkan sekali berada di tempat tersebut. Namun tiba-tiba pas mereka berdua sedang asik-asiknya bermain di tempat tersebut, 北天， 识相的赶紧给我滚！ tiba-tiba datanglah salah satu anak muda yang mengganggu kepada mereka berdua. Dan si Nona Apusin langsung mengusir kepada si anak muda tersebut bahwasannya jangan mengganggu sebelum si Nona Apusin marah. Dan jikalau si anak muda itu diserang oleh si Nona Apusin, jangan salahkan si Nona Apusin. Dan si anak muda tersebut mengapa mereka berdua bisa mandi di kolam tersebut. Jadi si anak muda tersebut heran ya geng, apalagi kepada Su Beitian anak muda yang baru-baru masuk ke dalam sekte itu atau masuk ke dalam istana bela diri Lianhuo.
dan sedangkan dia tidak bisa masuk ke dalam kolam pemandian. Dan pada akhirnya kelihatan si Nona Apusin melayangkan kekuatan spiritual ke arah bocah tersebut, hingga pada akhirnya bocah tersebut keluar dari pemandian. Dan ia pun langsung membacot di luar kolam pemandian kepada si kakek penjaga bahwasannya sial dikarenakan si Nona Apusin tega melakukan kekerasan kepadanya. 为什么他可以在这里修炼，我不可以啊？戒者死。这夏父亲，你这是？ Sehingga menurut si kakek tua penjaga kolam tersebut bahwasannya ia pun langsung menanyakan kepada si anak muda bahwasannya cepat sekali dia keluar dari kolam pemandian. Dan menurut si bocah Wu itu bahwasannya latar belakang Su Beitian dekat sekali sama si Nona Apusin. Sehingga menurut si bocah Wu, apakah si Nona Apusin menyukai pria yang lebih muda yaitu Su Beitian. Dan si bocah Wu akan menunggu Su Beitian dan juga si Nona Apusin keluar dari pemandian. Dan kelihatan ia pun langsung berkultivasi di tempat tersebut. Sehingga singkatnya cerita 3 hari pun sudah berlalu. 先生，我都一定饶不了他。1倍，比1星5。 Si Nona Apusin pun dan juga Su Beitian telah selesai mandi dari kolam tersebut. Dan ia pun langsung ingin keluar dari kolam pemandian, yaitu kolam darah roh spiritual. Dan Su Beitian berhasil menguasai teknik tubuh bela diri sejati yang mencapai puncak. Sehingga Su Beitian akan menolong ibunya dan menyelamatkan nyawa ibunya. Dan si Nona Apusin juga terngiang-ngiang melihat Su Beitian bahwasannya mengapa Su Beitian sedikit tidak mungkin Su Beitian bisa menelan aula spiritual yang ada di dalam kolam tersebut. Dan singkatnya cerita, Su Beitian langsung mengajak si Nona Apusin untuk pergi keluar dikarenakan 3 hari sudahlah tiba. Dan untuk saat ini Su Beitian mengajak si Apusin untuk segera keluar dan mencari udara segar. Dan pada akhirnya mereka berdua pun langsung keluar saja. Dan pas keluar Su Beitian dan juga si Nona Apusin dipegat oleh sang anak muda Wu. 苏北天为什么可以？ 这里还是蓝火无府， 否则， 武成，你胆子不小。 Dan kelihatan sang anak muda Wu Cheng itu sedikit ditegur oleh si penjaga atau si kakek tua bahwasannya di tempat tersebut masih dalam area istana bela diri Lan Huo. Dan di tempat tersebut dilarang membuat masalah atau kekacauan dan keributan. Sehingga anak muda Wu Cheng itu mengembalikan perkataan dari ketua Su bahwasannya jangan khawatir dikarenakan dia hanya ingin memberi Su Beitian pelajaran. Dan kelihatan si Wu Cheng memerintah kepada Su Beitian dan menyarankan kepada Su Beitian untuk menjauh dari si Nona Apusin. Sehingga Su Beitian pun langsung melihat kepada si anak muda Wu Cheng itu dan menanyakan siapa namanya. Dan si Wu Cheng pun sedikit sombong, pastinya dia adalah orang terkenal di sekte atau di istana Lan Huo. 我只是想教训一下他。该听过我的名字，染了舌头，无绑。本师，你也躲啊？要不我跟你玩玩？ Dan Su Beitian pun ia tidak pernah mendengar nama Wu Cheng. Dan menurut si Wu Cheng, dia merupakan orang terkuat dan dia berada di peringkat 4 daftar seni bela diri. Dan kedudukannya di atas Su Beitian. Dan Su Beitian pun pada kesempatan hari ini pun dia pun langsung membacot di hadapan Wu Cheng bahwasannya dia berada di peringkat 3 daftar seni bela diri. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini pula Wu Cheng sedikit nasteng kepada Su Beitian. Dan dia pun harus membuktikan sejauh mana kehebatan Su Beitian. Sehingga ia pun langsung menantang Su Beitian untuk berbaku hantam. Namun kelihatan si Nona Apusin pun geram terhadap Wu Cheng. Dan ia pun langsung menyetrum dengan kekuatan spiritual ungu. Dan si Nona Apusin langsung mendekati kepada si anak muda Wu Cheng bahwasannya 画脚了。 父亲，臭小子，没兴趣。哼！
bahwasannya nyali si anak muda Wucheng begitu besar sehingga si Nona Apusin tidak mendengarkan perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh Wucheng. Dan malahan pada kesempatan hari ini si Nona Apusin mengajak Subaitian untuk pergi meninggalkan si Wucheng. Dan kelihatan juga pada kesempatan hari ini pas mereka berdua ingin pergi, nah si Wucheng malahan menantang kembali kepada Subaitian dan menghina kepada Subaitian bahwasannya Subaitian hanya bisa bersembunyi di belakang bokong wanita saja. Sehingga lagi-lagi si Nona Apusin langsung geram dan menyungkalkan hingga menghantamkan si tuan muda Wucheng sejauh 15 meter ke belakang. Dan kelihatan mereka berdua pun akhirnya pergi meninggalkan Wucheng dan si penjaga atau si kakek tua Su. 要不我跟你玩玩？后要是再敢出现在……吴小子，不要激动，是一个妖孽。 Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini si tetua Su menenangkan si anak muda Wucheng dan si penjaga Su atau si kakek tua itu menjelaskan kepada Wucheng bahwasannya beberapa hari yang lalu Subaitian telah mengalahkan Sang Wan Qi dan sekarang Subaitian berada di peringkat 3 dalam daftar seni bela diri dan Subaitian merupakan bocah monster yang begitu kuat. Dan kelihatan si Wucheng pun ia pun geram ingin mengalahkan kepada Subaitian dan si Wucheng pun ia pamitan kepada si ketua Su bahwasannya dia akan pergi ke kolam darah roh untuk berlatih. Dan pada akhirnya dia pun langsung pergi masuk menuju kolam darah roh, yang padahal energi spiritual yang ada di dalam kolam darah roh itu sudah habis dan sudah tidak ada efeknya lagi dikarenakan semuanya sudah tersedot oleh sang MC kita Subaitian. 你接受我的挑战，我要让不知道你有没有？北天出四星地丹，将你毙于掌下。 火焰反噬严重，幸我的隐疾，跳皇城丹师协会使者洛夫，店主特派我前来对你重新。他五指间发黑，如果您是这个态度， Scene awal ini di mana diceritakan kelihatan pada kesempatan kemarin si Wucheng berpamitan kepada sang senior atau sang penjaga kolam roh spiritual atau bisa disebut juga si kakek tua Su itu. Lalu kelihatan pas sudah di dalam kolam darah roh spiritual, Su Wucheng ia pun langsung ingin berlatih di dalam kolam tersebut hingga sampai selesai dikarenakan menurut si Wucheng dia ingin membuktikan siapa yang lebih pantas bersanding dengan si Nona Apusin dan menjadi pasangan yang terbaik. Tetapi kelihatan menurut si Tuan Wucheng kelihatan melihat ada warna dari kolam tersebut yang membuat ada perbedaan warna yang begitu aneh dari kolam tersebut yang membuat dirinya terkejut dan terherman-herman. Lalu kelihatan ia pun langsung mencelup ke dalam kolam tersebut, namun malahan ada yang berbeda dikarenakan aura spiritual yang masuk ke dalam tubuhnya juga malahan menggencet dan menindas kepadanya. Sehingga kelihatan Xiao Wucheng langsung menggerowok hingga terdengar keluar dalam kolam pemandian. Dan gorowokan tersebut hingga terdengar oleh si kakek tua penjaga kolam darah roh spiritual. Hingga pada akhirnya sang tetua Su atau penjaga kolam darah itu langsung masuk ke dalam kolam pemandian atau kolam darah roh spiritual untuk melihat Xiao Wucheng. 欺负我！这灵血池有问题啊！ 他们两个进来的。等我击败赵锦荣，就福星师姐说不会再逼我嫁人，而且 Dan kelihatan pula pas sudah di dalam Xiao Wucheng, ia membacot kepada sang ketua Su bahwasannya kolam darah itu sudah bermasalah dan tidak ada lagi aura roh spiritual. Lalu menurut sang ketua Su, dia merasa tidaklah mungkin bahwasannya aura roh spiritual di dalam kolam itu tidak mungkin hilang. Dan menurut sang tetua Su bahwasannya jangan-jangan kolam darah itu telah dihisap oleh si Apusin dan juga Subaitian. Hingga singkatnya cerita pada kesempatan hari ini si Nona Apusin terus berjalan-jalan bersama Subaitian di tengah hutan belantara yang begitu menakutkan. 福仙，没想到你的追，且今后也不会威逼。我们两清了。让你这等大美人追求者不计其数。
Dan Subaitian pun ia tidak menyangka bahwasannya si Nona Apusin banyak orang yang mengejarnya, dan mungkin karena kecantikan si Nona Apusin. Namun menurut si Nona Apusin pula, mereka semua hanyalah lalat biasa saja dan tentunya membosankan. Dan si Nona Apusin malahan menanyakan kepada Subaitian kapan dia akan menantang si Nona Apusin di arena pertarungan. Lalu menurut Subaitian dia akan menantang setelah mengalahkan Zhou Jinrong yang begitu kuat itu. Dan menurut si Nona Apusin pun dia pun akan menunggu Subaitian, dan mudah-mudahan semoga menunggunya itu tidak membuat si Nona Apusin terlalu lama. Dan tiba-tiba datanglah dua orang cewek cantik yang menghampiri kepada Subaitian dan juga si Nona Apusin. 赵锦荣就来挑战你。好，原来你在这里。冉熙，你怎么在这儿？这答应让我进入蓝火无府火凤院。北天。 Dan kedua wanita cantik itu langsung menghampiri kepada Subaitian dan menanyakan kepada Subaitian dan juga Apusin bahwasannya Subaitian dan Apusin ada di tempat tersebut. Namun kelihatan pada kesempatan hari ini si Nona Apusin tidak suka dengan keramaian. Jadi dia pun memutuskan untuk pergi saja dan meninggalkan mereka bertiga. Lalu pada akhirnya pada kesempatan hari ini kelihatan Subaitian menanyakan dikarenakan Subaitian terkejut ada si Nona Ransi di tempat tersebut. Dan Subaitian menanyakan apakah keluargamu, menyebutkan kepadanya lagi. Dan ternyata pada kesempatan hari ini si Nona Muransi datang untuk berterima kasih kepada sang MC kita atau sang pemeran utama kita Subaitian. 你怎么在这儿？难想通了，恭喜你啊！ 两清了。 那我们是同门了。你把地方告诉我，我定准时。我抠。我哪有？ Dan pada kesempatan ini pula sang ayahnya mengirim dia pesan bahwasannya si ayah Ransi dia tidak akan memaksa menikah lagi. Lalu menurut Subaitian sepertinya keluargamu sudah mengerti tentang aturan-aturan yang begitu baik. Dan kelihatan pula si Nona Muransi ia kelihatan memberikan batu roh spiritual dan koin emas sebagai bayaran hutang kepada Subaitian. Lalu kelihatan pula Subaitian menanyakan kepada si Nona Ransi apakah rencana dia selanjutnya. Dan menurut si Nona Ransi dia mempunyai rencana untuk masuk ke dalam Akademi Xia dan Akademi King Huo dan menjadi seperguruan bersama Subaitian. Lalu kelihatan si anak Muransi itu memohon bantuan kepada Subaitian dari mulai sekarang. 违背内心的事。看来穆家想通了，恭喜。两清了。是啊，节后8天就是我18岁的生日宴。北天，你这会儿没？终于吃了顿像样的饭，不能松懈。 Dan Subaitian pun ia membacot di hadapan wanita cantik bahwasanya Subaitian yang tampan ini banyak wanita cantik yang mengejar kepadanya. Dan Subaitian takutnya tidak ada giliran untuk menjaga si Nona manis Muransi ini. Lalu kelihatan di sisi si Nona Ransi, si Nona manis hijau muda, ia langsung membacot kepada Subaitian bahwasannya ia langsung mengajak Subaitian untuk menghadiri acara ulang tahun yang akan diadakan 8 hari lagi. Dan pada kesempatan hari ini si Nona hijau muda akan berulang tahun yang ke-18 tahun. Sehingga Subaitian pun dan si Nona manis menjelaskan bahwasannya dia akan mentraktir si Nona Ransi dan juga Subaitian di kantin spiritual. Lalu singkatnya cerita pada kesempatan hari ini 3 hari sudahlah berlalu. 好啦，那太好了。爷，你在哪？皇城猎。 Dan akhirnya Subaitian pada kesempatan hari ini juga Subaitian harus segera kembali berlatih agar lebih kuat lagi dari sebelumnya. Namun tiba-tiba liontin batu spiritual atau liontin yang berhubungan dengan si Nona Ransi langsung hidup bahwasannya menurut si Nona Ransi dia terdengar membacot pada kesempatan hari ini kepada Subaitian bahwasannya asosiasi ahli kimia kota kekaisaran datang dan menghampiri kepadanya. Dan kelihatan asosiasi ahli kimia kota kekaisaran menurut si Nona Ransi dia mengutus utusan khusus untuk memverifikasi Subaitian. Dan pada akhirnya Subaitian pun akan pergi ke asosiasi alkemis besok pagi. Sehingga singkatnya cerita scene pun berpindah pada keesokan harinya. Subaitian pun langsung pergi menuju asosiasi alkemis. Dan ia pun langsung dicegat oleh 2 orang penjaga dan dipersilahkan masuk ke dalam ruangan asosiasi alkemis. 最年轻的4星丹师啊！重新考核，
要怎么验证？ Hingga pada akhirnya, si Nona Ransi pun memperkenalkan sang Master Luopeng dari Asosiasi Master Kota Kekaisaran. Dan ia merupakan ahli pil Luopeng yang sangat hebat dan merupakan seorang alkemis bintang 4 termuda di Kota Kekaisaran. Dan Master Luopeng pun menanyakan langsung kepada orang yang ada di hadapannya bahwasannya dia adalah Subei Tiankah. Dan si Luopeng pun dia tidak perlu perkenalkan lagi dikarenakan sang Presiden ID telah memberitahukan Subei Tian serta tujuan Master Luopeng ke tempat tersebut. Dan bahwasannya Master Luopeng sudah curiga bahwa Subei Tian curang dia saat masuk ke dalam alkemis bintang 3. 成最年轻的4星丹师啊！欢迎你考核3星炼丹师时的公式。要我，等等，指尖发黑，有蜕皮剂炼丹了。 Dan sang ketua istana secara khusus mengutus Luopeng untuk datang menguji lagi kepada Subei Tian. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan Subei Tian akan ikuti dan membuktikan kehebatannya. Dan Subei Tian langsung menjelaskan bagaimana cara membuktikan dia akan menjadi alkemis bintang 3. Dan kelihatan sang Master Luopeng pun mengajak Subei Tian untuk pergi bersamanya saja. Namun kelihatan Subei Tian memperhatikan Master Luopeng dikarenakan melihat kelima jari Master Luopeng ada yang menghitam dikarenakan ada tanda-tanda kulit karat. Dan Subei Tian langsung menanyakan apakah sang Master Luopeng tidak bisa membuat pil 4 bintang. Namun kelihatan si Luopeng ia sedikit memberikan alasan bahwasannya lengannya itu sedikit terbakar oleh api. Dan si Luopeng mengira bahwasannya Subei Tian telah berani memfitnah dan bahwasannya menghina kepadanya. 他五指间发黑了，污蔑。 为了血，潭中血咒，性命堪忧啊！ Yang padahal mah Subei Tian tidak pernah memfitnah dan menghina sama sekali. Hanya Subei Tian mengingatkan saja dikarenakan Subei Tian sudah ada bukti yang begitu kuat. Lalu menurut Subei Tian pula, jikalau lengan sang Master Luopeng tidak cepat ditangani, maka lukanya akan semakin membesar. Dan kelihatan di akhir-akhir pembacotan sang Master Luopeng, ia langsung menanyakan kepada Subei Tian apakah ada cara untuk menyembuhannya. Dan sang Master Luopeng meminta agar Subei Tian memberi jalan solusi terbaik. Dan Subei Tian pun pada akhirnya akan memberikan solusi dengan cara membuat obat dan resep obat. Namun bahan obat cukuplah mahal. Lalu ucapan sang Master Luopeng pun, asalkan Subei Tian bisa menyelesaikan penyakit sang Master Luopeng, maka dia akan menjalankan syarat apa yang Subei Tian inginkan juga. 这你考核通过。好，这考核，这丹方货真价实，哪里呢？ 北天哥哥，多谢。撤！敢这么别去，能炼玄丹已经1点。 Di mana diceritakan kelihatan sang MC kita atau sang pemeran utama kita Subei Tian, kelihatan ia akan membuktikan di hadapan sang Master Luopeng bahwasannya ia akan bisa menyembuhkan luka sang senior Master Luopeng. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini pula sang senior Presiden ID tiba-tiba mengeluarkan kertas spiritual guna untuk menulis resep bahan-bahan obat yang harus Master Luopeng kumpulkan. Sehingga pada kesempatan hari ini Subei Tian langsung maju dan menuliskan resep apa saja yang harus sang Master Luopeng cari. Lalu kelihatan Subei Tian menulis rumput-rumput obat yang begitu mujarab. Dan menurut sang Master Luopeng, ketika Subei Tian bisa benar-benar membuat obat penawar untuk menyembuhkan luka sang Master Luopeng, maka dia akan lulus ujian. Dan Subei Tian pun akhirnya menyepakati hal tersebut. Sehingga pada akhirnya sang Master Luopeng langsung meninggalkan Subei Tian dan sang Presiden ID dan Muransi. Kelihatan pula pada kesempatan hari ini ya geng, sang Presiden ID langsung membacot kepada Subei Tian bahwasannya sang Master Luopeng dia adalah warrior emperor bintang ke-6. Jadi kekuasaannya dia sangatlah besar geng. 这上面的药草极为普通，一言为定。这丹方货真价实，其中一件宝物似乎这些药草炼丹师协会有吗？
Lalu menurut Subaitian, resep yang ia tulis merupakan resep yang asli dan sang Master Luo Peng bisa kembali sembuh asal dia bisa yakin mengumpulkan herbal yang ada di resep pil tersebut. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini Subaitian langsung menanyakan kepada sang Presiden ID bahwasannya apakah sang Presiden ID telah mempunyai informasi seputar api langit. Sehingga menurut sang Presiden ID pun pada kesempatan hari ini api langit terlalu misterius dan menurutnya sudah lama untuk saat ini tidak ada kabar tentang dunia nyata. Sehingga menurut sang Presiden ID besok hari di gedung Lingbao akan mengadakan pemotretan secara pribadi. Sehingga salah satu dari mereka ada hal yang berhubungan dengan api langit itu. 落风丹师是6星武功，明日灵宝，哈，这个简单。天，你真是越来越……有什么好的解决办法？ Sehingga Subaitian ia pun langsung menanyakan kepada sang Presiden ID apakah sang Presiden ID bisa membantu Subaitian untuk mendapatkan tiket masuk pemotretan pribadi itu. Sehingga menurut sang Presiden ID untuk hal tersebut dia akan urus dan serahkan semuanya kepada Presiden ID. Subaitian pun akhirnya berterima kasih kepada sang Presiden ID. Lagi-lagi kelihatan Subaitian langsung menanyakan tentang asosiasi alkemis, yaitu tanaman obat yang ada di atas meja, dan menurut sang Presiden ID itu adalah bahan obat utama untuk membuat pil ajaib. Dan Subaitian pun pada akhirnya ingin membuat pil ajaib yang begitu kuat, sehingga pada akhirnya Subaitian langsung dipuji bahwa Subaitian benar-benar saja akan semakin hebat dan semakin tampan. 天火有关，这是炼制极品穴。 Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini sang Presiden Aida akan pergi ke gudang obat spiritual untuk melihat apakah ada obat di tempat tersebut. Dan sang Presiden Aida memerintah kepada Subaitian dan si Nona Muransi untuk duduk saja manis di tempat tersebut atau di kursi duduk yang sudah disediakan. Dan pada kesempatan hari ini pula kelihatan sang Presiden ID langsung meninggalkan kepada mereka. Dan singkatnya cerita pada kesempatan ini pula Subaitian dan si Nona Muransi langsung duduk dan si Nona Muransi memberikan satu cangkir air minum yang begitu menyegarkan bagi tubuh. Dan si Nona Muransi sembari menanyakan bahwasannya mengenai alkemis. Dan si Nona Muransi menanyakan kepada Subaitian itu bahwasannya kalau dia sedang menyempurnakan pil tingkat Suan kelas 3 dia selalu gagal untuk mengendalikan apinya dengan baik. 你陪北天坐会儿，我去。我想向你请教。术给我看看。好，好厉害啊！比我召唤。 Sehingga si Nona Muransi menanyakan solusi kepada sang pemeran utama kita Subaitian. Dan menurut si Subaitian dia harus menunjukkan bagaimana dia mengendalikan api abadinya. Dan pada akhirnya si Nona Muransi langsung mengendalikan api yang ada di dalam dirinya, serta kelihatan langsung mempraktekkan di hadapan Subaitian. Lalu menurut Subaitian ada banyak hal yang masih salah dengan kontrol si Nona Muransi. Dan Subaitian pun dia akan memperlihatkan dan menunjukkan cara mengendalikan api kepada si Nona Muransi. Dan pada kesempatan hari ini Subaitian langsung memperlihatkan seluruh kemampuannya guna untuk menyempurnakan dan menggunakan api yang ada di dalam dirinya. Sehingga pada kesempatan hari ini si Nona Muransi pun langsung kaget melihat situasi dan kondisi yang keluar dari tubuh Subaitian. 有很多问题啊！你看，发出来的火焰精妙了好几，真的。买灵药可打8。 Dan pokoknya mah geng, Subaitian mah cukup menakjubkan mengeluarkan esensi apinya. Dan si Nona Muransi langsung menanyakan apakah dia boleh menjadi murid Subaitian. Namun sayangnya Subaitian dia tidak ingin mempunyai niat untuk menerima murid. Namun jika nanti ada masalah saat menyempurnakan pil, maka si Muransi dia harus datang kepada Subaitian. Dan pada kesempatan hari pula si Nona Muransi langsung berterima kasih atas sangat baiknya kepada Subaitian. Lalu kelihatan pula pada kesempatan hari ini sang Presiden ID kembali ke tempat tersebut dan sambil membawa bahan obat yang Subaitian inginkan. Dan menurut sang Presiden ID, Subaitian bisa mendapatkan diskon 20% untuk bahan obat yang ia bawakan itu. 不过日后你炼丹时买灵药可没问题。那现在可以。
Dan untuk bahan obat tersebut, Subaitian berhak membayar 4 juta koin emas. Sehingga mendengar kata tersebut, Subaitian menghuleng dengan kata 4 juta koin emas itu. Namun di belakang Subaitian, si Nona Muransi yang cantik dan manis, dikarenakan Subaitian akan banyak membantu kepada si Nona Muransi, jadi dia langsung akan mentraktir semua bahan obat tersebut. Dan Subaitian langsung berterima kasih atas kebaikan si Nona Muransi. Subaitian juga akan mengembalikan semuanya kepada si Nona Muransi kalau sudah punya uang mah ya geng. Lalu tidak lupa di sisi lain pula sang Master Luopeng kelihatan ia pun sudah mengambil semua bahan obat yang Subaitian inginkan. Dan kelihatan pula Subaitian langsung melihat bahan-bahan obat tersebut. Lalu Subaitian pun langsung membacot di hadapan sang Master Luopeng bahwasannya jika ia berhasil bisakah sang Master Luopeng bisa membantu sekali lagi supaya Subaitian bisa ikut pemotretan pribadi besok hari. 找到。Dan menurut sang Master Luopeng, ia sudah berjanji akan membantu Subaitian sejauh mana mungkin. Lalu kelihatan singkatnya cerita, Subaitian pun langsung mengajak sang Master Luopeng dan Presiden ID serta Muransi untuk segera menyempurnakan bahan obat menjadi pil. Dan pada akhirnya mereka semua pun menuju ke salah satu tempat yang begitu kuat di tempat tersebut. Dan menurut Subaitian, bahwasannya kepada mereka semua tidak boleh ada yang mengganggu kepada Subaitian yang lagi akan menyempurnakan pil obat tersebut. Sang Master Luopeng pun ia langsung membacot bahwasannya dia akan menjaga serta melindungi kepada Subaitian. Lalu kelihatan Subaitian langsung menyempurnakan bahan-bahan obat yang sudah Master Luopeng kumpulkan itu. Dan kelihatan pula Subaitian ia pun langsung menggunakan teknik pengendalian api yang begitu kuat. Sehingga sang Master Luopeng juga dan juga sang Presiden ID begitu terherman-herman melihat kehebatan sang Master MC kita Subaitian. Dan kelihatan Subaitian pun langsung memasak bahan-bahan obat itu ke dalam tungku menyatukan dua bahan obat sekaligus. Dan menurut sang Master Luopeng, Subaitian telah mampu menyempurnakan pil tingkat Suan yang begitu luar biasa. Dan kelihatan secara mengejutkan, Subaitian pun berhasil menyempurnakan dan mengkolaborasikan dua pil yang berbeda dalam satu tungku. Sehingga sang Master Luopeng juga dan juga Presiden ID terherman-herman melihat Subaitian yang telah membuat dua pil spiritual itu. Begitu menakjubkan sekali ya geng. 你服下，看看效果如何。我也是拜托北天兄弟了。领事，这洛风的师傅，师傅让我这个古郡，不如我们变。挺有意思啊。哎，我这就禀告师傅，直接突破当下境界的最。 Scene awal ini dimana diceritakan kelihatan sang pemeran utama kita Subaitian telah sukses melaksanakan dan membuat pil penyembuh luka untuk si Master Pil Luopeng. Dan kelihatan Subaitian langsung memberikan pil tersebut kepada si Master Pil Luopeng. Subaitian meminta untuk sang Master Luopeng untuk segera melihat hasilnya. Dan sang Master Luopeng pun ia kelihatan langsung mengambil pil Suan serta memakannya. Tiba-tiba tubuhnya merasakan ada perubahan yang begitu signifikan dan yang begitu dahsyat. Sehingga semua orang yang ada di dekat sang Master Pil Luopeng terhempas-hempas sejauh 2 mili. Lalu menurut sang Master Pil Luopeng, pil tersebut sungguh efektif untuk menyembuhkan luka tubuhnya. Lalu menurut si Nona Muransi, Subaitian begitu hebat dikarenakan dia telah membuat pil yang sangat kuat. Dan Subaitian pun menanyakan bagaimana rasanya kepada si Master Luopeng. Lalu menurut si Master Luopeng pada kesempatan hari ini, dia sudah sembuh kembali dengan total. Dan sang Master Luopeng langsung berterima kasih serta berhormat kepada Subaitian yang masih muda. Dan kelihatan sang Presiden ID langsung memberhentikan tingkah si Tuan Master Luopeng bahwasannya jangan menghormat kepada Subaitian dikarenakan Subaitian masih muda pisan euy. 哇，这丹药好厉害！入命阵这不算什么，还有，我好心提醒，我可以炼成地丹，我就可以平凡。
Namun menurut si Tuan Muda Master Luo Peng, hal tersebut tidak apa-apa dikarenakan Su Beitian bukanlah orang biasa-biasa. Dikarenakan dia telah menyelamatkan kepada si Master Pi Luo Peng. Lalu menurut si Master Pi Luo Peng, tidak harus seperti ini karena mungkin semua itu adalah pilihan dirinya kepada Su Beitian. Lalu menurut Su Beitian pun hanya berniat untuk membuat pil dan sembari membantu sang master. Sehingga menurut sang master Luo Peng, Su Beitian pasti akan sukses di masa depan dengan gaya sang master ini. Lalu Su Beitian pun ia kelihatan berterima kasih kepada sang senior master Luo Peng atas semua pujian baiknya. Dan Su Beitian pun ia ingin berbaik hati serta mengingatkan sang master Luo Peng. 他还是个年轻，致命伤害，那北殿成了2颗玄丹，好像在哪儿听过，好像也叫这个名字。当时他的坚毅的。 Namun tetapi menurut Su Beitian masalah besar akan datang setelah ini dikarenakan masalah yang akan sebenarnya terjadi belum selesai, yaitu ia harus dengan cepat atau lambat efek atau reaksi api yang akan menyebabkan luka fatal kepada diri sang Master Luo Peng. Dan menurut sang Master Luo Peng, dia menanyakan kepada Su Beitian apakah ada jalan keluar atau solusi untuk hal tersebut. Dan ucap Su Beitian tentunya ada jalan keluarnya, namun pada kesempatan hari ini Su Beitian sudah tidak berdaya lagi untuk membuat pil bumi. 还有，我好心提醒兄弟，你可有解决的办法？师傅10大炼丹师之首，冰过。哦，师傅，不会就是他吧？是。 Sehingga Su Beitian pun langsung membacot kepada sang Master Luo Peng apakah setelah membuat 2 pil tingkat Suan, dia sudah full menjadi saksi dan bukti Su Beitian adalah alkemis bintang 3. Dan menurut sang Master Luo Peng, tentunya Su Beitian telah menjadi seorang alkemis bintang 3. Hingga menurut sang Master, ia akan melaporkan kepada sang guru. Dan Su Beitian menanyakan guru tersebut siapakah namanya. Lalu menurut sang Master Guru itu adalah Jin Yah. Dia merupakan 10 orang terkuat alkemis teratas di Kekaisaran Xingluo. Dan hanya 1 orang alkemis tingkat 5 di Kekaisaran Xingluo yang bisa memurnikan pil surgawi. Sehingga Su Beitian pun langsung bengong mendengar kata-kata tersebut. Dan sepertinya dia sudah pernah mendengar nama seorang alkemis kuat itu di suatu tempat yang begitu misterius. 当然，我这就禀告师傅，现在主掌皇，只求进入炼丹协会大德。金币炼丹金，购买丹。Lalu pada kesempatan hari ini sang Master Luo Peng, dia langsung berkomunikasi menggunakan kekuatan energi spiritual atau bola-bola spiritual bersama sang gurunya yang ada di tempat lain yang begitu misterius. Dan bahwasannya dia telah membuktikan kebenaran Su Beitian kepada gurunya. Lalu di masa depan Su Beitian merupakan orang yang dapat menikmati perawatan tingkat ketiga dari Asosiasi Alkemis. Dan Su Beitian langsung menanyakan apa saja tuh ketiga tingkat pengobatan tersebut. Sehingga sang Master Luo Peng menjelaskan bahwasannya Su Beitian berhak mendapatkan sebuah rumah besar yang bernilai tidak kurang dari 3 juta koin emas, serta 500.000 koin emas per bulan untuk emas ahli kimia. Dan Su Beitian dapat menikmati diskon 20% untuk pembelian bahan obat dan materi spiritual surga dan bumi. 解决隐疾。 那就拜托星落帝国唯一能炼出，好像也叫这个名字，是为你平反，让天地灵彩享受8。那我就不客气了，替我谢过令师。 Dan jikalau terjadi masalah tanpa diduga, maka Asosiasi Alkemis akan membantu Su Beitian tanpa syarat. Lalu menurut Nona Muransi, perawatan tersebut sangatlah menguntungkan bagi Su Beitian. Kelihatan sang Master Luo memberikan pil bintang salju Tianshan kepada Su Beitian, dikarenakan diperintah oleh sang gurunya untuk diberikan kepada Su Beitian. Dan dengan pil tersebut memastikan Su Beitian memiliki potensi untuk menjadi seorang Grand Martial Master bintang 3, bahkan bisa menjadi martial spirit ke tingkat yang paling tinggi. Sehingga tidak lama Su Beitian pun langsung ingin berterima kasih kepada sang Master, dikarenakan sang Master telah memberikannya secara cuma-cuma kepada Su Beitian. 天山雪莲丹给你，好说好说。喂，参加此次盛会，各个古郡会先进行选议。好，我参加。过了，走走，吃饭去。
Lalu kelihatan sang Master Luopeng menceritakan kejadian sebelumnya yang mana sang guru memberikan informasi bahwasannya Su Beitian harus bisa memanfaatkan kesempatan guna untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam setengah tahun ini. Dikarenakan setengah tahun ini akan ada konferensi ahli kimia yang berada di tempat Kekaisaran Xingluo, dan hal tersebut diadakan setiap 4 tahunan. Lalu menurut sang Master Luopeng, konferensi tersebut merupakan konferensi guild ahli kimia terbesar di Kekaisaran Xingluo, dan tahun ini merupakan tahun ke-100 dan pemenangnya maka akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan tentunya akan banyak menarik orang alkemis yang berpartisipasi ke dalam konferensi tersebut. 血炼丹给你，皇城会举行每4年一次，会吸引众多的炼丹师是你的对手。北天跟着增光天才，会长。 Lalu menurut sang Presiden ID pun ia percaya terhadap kekuatan Su Beitian, dan singkatnya cerita mereka pun terus membacot-bacot di tempat tersebut ya geng. Scene kembali berpindah pada kesempatan hari ini. Su Beitian dan juga semua orang langsung pergi ke tempatnya masing-masing, dan Su Beitian langsung memakan pil teratai salju Tianshan dan langsung mengoptimalkan serta berkultivasi di tempat istirahatnya. Hingga pada akhirnya kelihatan Su Beitian berhasil mengumpulkan aura kekuatannya, dan Su Beitian berhasil memasuki ranah Grand Martial Master bintang ketiga. Dan terobosan tersebut seharusnya meningkatkan kekuatan tempur Su Beitian 7 hingga 8 tingkat dan 8 kali lipat. Dan Su Beitian pun akhirnya keluar sembari melihat dari jendela dan merenung serta menunggu berita tentang Tianhuo. 今天晚上见了。多亏了天山雪莲特别叮嘱我，不要向别人提起他们。 Di sisi lain kelihatan 2 orang master kuat yaitu Master Luopeng dan sang Master Presiden ID yang lagi membacot-bacot. Dan pas mereka berdua lagi membacot-bacot, datanglah Su Beitian ke hadapan mereka berdua. Sehingga sang Presiden ID langsung menanyakan kepada Su Beitian bahwasannya dia telah menerobos dan menyempurnakan pil teratai salju Tianshan. Su Beitian langsung berbakat bahwasannya pil tersebut sudah menerobos ke ranah Grand Martial Master bintang ketiga. Sehingga sang Master Luopeng dan Presiden ID langsung lohok dan langsung menanyakan berapa usia Su Beitian, dikarenakan ia telah berhasil sukses menjadi Grand Martial Master bintang ketiga. Dan Su Beitian langsung memberitahukan umurnya bahwasannya dia 16 tahun kali ini. Sehingga menurut sang Master Luopeng, Su Beitian merupakan alkemi 16 tahun termuda di ranah Grand Martial Master. Su Beitian kelihatan kembali menanyakan siapa guru sang Master Luopeng itu. 你突破境界了。 多亏了天山向别人提起他的名讳，所以但是我便不问了。你突破境界了，沾染红尘之事，我便不问了。 Namun menurut sang Master Luopeng itu, dia tidak akan memberitahukan terlebih dahulu dikarenakan dia sangat mendalam dan ilmu kultivasi sang guru sangatlah jauh, serta sang guru memiliki kepribadian yang menarik. 世界也太好玩了吧！再来吧。我就是来灵丹参加今晚的4拍会。来，你只好，这位就是我灵宝楼楼主。我现在来呢。 哎，让老夫看看，可拍卖的宝物早已定。我对那个小家伙，打扰到大家。极品灵丹可以参加灵体的人不多见。完了吧？给我安静一些。人类世界也太好开会，不对外营和我灵宝楼做笔生意。好。 Scene episode ke-42 ini yang mana sang pemeran utama kita Su Beitian ditanya oleh kedua orang tua master yaitu Master Luopeng dan juga sang Master Presiden ID. Kelihatan Su Beitian langsung menanyakan kepada sang Presiden ID apakah dia akan ikut ke acara pelelangan malam ini dan apakah mereka semua sudah mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam pelelangan tersebut. Sehingga kelihatan sang Presiden ID memperlihatkan tiket untuk masuk ke dalam pelelangan dan ia kelihatan memberikan tiket tersebut kepada Su Beitian. Dan kelihatan Su Beitian ia ingin meminta izin kepada mereka semua untuk pergi ke toko Papilion Harta Karun. Sehingga Su Beitian pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut guna untuk pergi ke Papilion Harta Karun saat ini juga.
Lalu kelihatan scene pun berpindah pada kesempatan hari ini. Si nona cantik dan salah seorang pria bertopeng dan berjubah hitam, mereka berada di tempat yang mana dekat dengan pavilion harta karun. Kelihatan manusia berjubah itu sang pemeran utama kita ya geng, yaitu Su Beitian. 迎客，请阁下。这 Kelihatan mereka dicegat oleh dua orang tetua penjaga pavilion harta karun yang banyak bacot kepadanya. Namun menurut sang MC kita Su Beitian yang berjubah hitam, niat mereka berdua hanya untuk menghadiri pemotretan pribadi dan untuk berbisnis dengan pavilion harta karun. Sehingga pada akhirnya Su Beitian dan juga si nona cantik langsung dipersilahkan lewat menuju pavilion harta karun dan diantarkan langsung ya geng ke dalam pavilion harta karun. Di sisi lain, pada kesempatan hari ini kelihatan sang penatua Yu, ia didatangi oleh salah seorang penjaga pavilion harta karun itu dan melaporkan bahwasannya salah satu tamu PIP ia langsung datang untuk mengikuti acara pemotretan pribadi dan dia juga ingin berbisnis cenah dengan pavilion harta karunnya. 那好，做什么生意？我看看。当然，你只需要吃。 Sehingga sang penatua Yu menanyakan kepada mereka berdua, yaitu pria bertopeng berjubah hitam yang bernama Su Beitian, yang tentunya mereka berdua ingin berbisnis apa. Dan menurut Su Beitian, kedatangan mereka ingin menjual 20 pil spiritual terbaik untuk menghadiri pelelangan pribadi malam ini. Sang penatua Yu memerintah langsung kepada si pria bertopeng atau Su Beitian itu untuk memperlihatkan dan mana pil spiritual terbaik yang ada di tangannya itu. Sehingga kelihatan sang pemeran utama kita Su Beitian yang berjubah hitam itu langsung memberikan pil terbaik kepada sang penatua Yu. Dan sang penatua Yu menanyakan dari manakah dia mendapatkan 20 pil spiritual tersebut. Namun menurut si pria berjubah itu, sang penatua Yu janganlah tahu tentang asal-usul dari pil tersebut, dikarenakan cukup banyak perjuangan dan rintangan. 确实有自。阁下想买？阁下，我没有。 Dan kelihatan sang penatua Yu pada kesempatan hari ini dia langsung akan melaporkan hal tersebut kepada sang ketua penghimpun untuk membuat keputusan mendasar. Sang penatua Yu pun akhirnya pergi, lalu Su Beitian juga si nona cantik kelihatan duduk manis di tempat tersebut sambil minum-minum air putih hangat. Kelihatan di sisi lain sang penatua Yu sudah datang kembali bersama sang pemilik pavilion harta karun yaitu Meiya. Cepat sekali ya geng, sang penatua Yu mengajak Meiya dari tempat lain dan sang penatua Yu memperkenalkan gadis cantik Meiya itu. Dan kelihatan dia langsung menanyakan berapa banyak koin emas yang ingin Su Beitian atau si pria berjubah hitam jual.会，不过这灵宝楼主有点危。 Su Beitian pun dia akan menjual 20 pil spiritual berkualitas tinggi yang akan Su Beitian ikutkan ke dalam pavilion guna untuk melelang malam ini. Dan menurut si nona cantik Meiya bahwasannya pavilion harta karun akan mengambil komisi 10%. Dan menurut si pria berjubah itu membolehkan hal tersebut dan sembari memberikan 20 pil kepada si nona cantik Meiya. Kelihatan mereka berdua pun langsung bersalaman ya geng guna untuk bersilaturahmi. Namun si nona Meiya ia pun merasakan ada aura spiritual dari tubuh yang mulia Su Beitian yang begitu kuat. Dan si nona tersebut, si nona Meiya akan menghantarkan Su Beitian dan meminta kepada salah seorang pengawal untuk membawa kepada Su Beitian ke dalam ruangan pelelangan. 恶意勿怪，我知道。不过， 你该不会想要赖账不还了吧？ Dan akhirnya Su Beitian pun pergi guna untuk menuju ruangan pelelangan. Namun di sisi lain kelihatan sang penatua Yu dan si nona Meiya ia terus membacot-bacot bahwasannya bagaimanapun orang yang berjubah itu memiliki tubuh roh spiritual yang terbaik dan terkuat di dalam dirinya.
Scene kembali berpindah pada kesempatan hari ini kelihatan di pavilion pelelangan. Semua orang-orang sudah berkumpul dari berbagai pulau dan pelosok dari berbagai daerah tentunya. Guna untuk melaksanakan pelelangan, kelihatan di tempat tersebut ada sang ayah dari Subeitian yaitu bernama Suliuji. Subeitian pun dia tidak menyangka bahwasannya dia pun akan berpura-pura saja terlebih dahulu guna untuk melihat apa yang akan dilakukan. 我今日有事不参加为什么不能来？哼，你放心，真还不上，可以拿。已经被我教训了。拍卖。 Lalu kelihatan Suliuji yang sudah duduk, dia didatangi oleh dua orang preman jahat yang mana preman gendut ini merupakan orang yang pernah mengutangkan 500.000 koin emas. Kelihatan menurut si gendut, ia pun langsung berbicara bahwasannya apakah Suliuji guna untuk membayar hutang kepadanya hingga datang ke tempat tersebut. Lalu menurut Suliuji, keluarga Su tidak akan ingkar janji begitu waktunya tiba, semua utang akan dia bayar. Lalu kelihatan si gendut itu langsung dicekik ya geng oleh si pria berjubah hitam atau sang pemeran utama kita yang gagah kuat Subeitian, namun menyamar di hadapan sang ayahnya. Sehingga dua orang itu langsung kelepek-kelepek, si bandit itu langsung kelepek-kelepek dan dilemparkan sejauh 2 meter. 再静观其变吧。可以来，但拍卖不上，可以拿。废话太多了。你敢伤我？教训。 Dan kelihatan sang pria berjubah atau Subeitian langsung meminta maaf kepada sang penatuayu dikarenakan telah mengganggu situasi dan kondisi di tempat tersebut. Dikarenakan ada dua lalat yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan mereka semua. Dan sang penatuayu dia langsung menginformasikan kepada mereka semua di tempat tersebut jangan membuat masalah dikarenakan pelelangan akan segera dimulai. Dan kelihatan Suliuji pun pada akhirnya terheran-heran dikarenakan bahwasannya siapakah orang yang telah menyelamatkan kepada dirinya dan ingin bertanya-tanya kenapa membantu dirinya yang padahal mah sang pria bertopeng dan berjubah hitam itu adalah anaknya sendiri, yaitu anak Suliuji ya geng, yaitu Subeitian. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita ya geng di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah sub, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan serta kealpaan. See you next di video pembahasan.